Bapak Ibu, teman-teman semua, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi, salam sehat luar biasa. Oke ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pada malam hari ini kita semua sudah pada bisa meluangkan waktu untuk apa? Untuk kita belajar ya. Untuk kita melanjutkan proses belajar kita menuju Crown Ambassador. Dan seperti biasa, ini adalah kelas yang secara rutin setiap hari Senin kita akan adakan terus. Mungkin untuk Senin depan karena udah masuk bulan Ramadan ya, nanti saya akan ngobrol sama Pak David waktunya yang pas kira-kira jam berapa. Nanti kita akan diumumkan di grup ya, teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan jangan lupa teman-teman siapkan GKV-nya. Nah, seperti saya ini udah siap nih GKV-nya ya. Oke, siapkan GKV-nya, siapkan catatannya, dan jangan lupa handphonenya dipastikan tidak lowbat, ya, tidak kekurangan baterai. Jadi pastikan chargernya siap untuk selalu kalau butuh untuk dicas ya handphonenya ya. Oke, tanpa panjang lebar, teman-teman, kita masuk kelas sesi yang kedua. Bagaimana kita sukses di bisnis ini dan langsung saja kepada top leader kita semua yang saya ucapin terima kasih banyak nih kepada beliau yang selalu mau membantu kita semua untuk sukses. Waktu dan kesempatan saya persilakan untuk Pak David, Crown Ambassador. Kita sambut tepuk tangan yang meriah untuk Pak David. Oke, thank you Abah Warman, thank you. Oke, cepet banget ya, bentar lagi puasa ya Pak Warman ya. Iya. Gila, luar biasa ya. Rasa-rasanya kayaknya belum lama ya, lebaran di tengah COVID, nggak boleh mudik ya kan, ribut-ribut nggak boleh mudik, pusing ya kan. Kali ini boleh mudik ya. Syaratnya harus vaksin booster kata gitu ya. Iya katanya. Pak Warman udah booster Pak? Saya baru 2 karena kalau di saya tidak akan ada razia kayaknya. Oh, ya. Ya, jadi yang itu kan boosternya dan teman-teman vaksinlah segera supaya bisa jalan-jalan lagi gitu. Karena nanti naik pesawat juga harus full vaksin ya kan. Mungkin harus booster, nggak tahu ya kalau terbang. Yang pasti kalau ke luar negeri harus booster juga nanti. Gitu. Ya. Jadi kan sudah buka nih jalan-jalan ya. Baru sudah buka. Mudah-mudahan bisa segera tuh kita berangkat ke luar negeri ya. Bentar lagi. Tadi saya juga barusan ke kantor HWI. Saya nanya sedang diaturkan. Jadi sedang menunggu keputusan pemerintah untuk karantina dan lain-lainnya gitu. Jadi sedang menunggu gitu. Jadi mudah-mudahan bisa segera berangkat traveling kita yang sudah tertunda dan akan datang. Jadi banyak yang sudah tertunda dan akan datang ya. Jadi segeralah booster biar bisa Biar bisa mudik dan bisa jalan-jalan sama HWI lagi. Oke. Ya. Nanti kalau yang pas jam puasa mungkin jam 8 malam Pak. Gimana Pak? Iya. Ya, kemungkinan nanti kita adakan habis salat tarawih aja. Jadi sekitar jam 8.30, Pak. Boleh ya. Jadi biar tidak mengganggu ibadahnya ya. Jadi 8.30 kita mulai. Tapi agak malam selesai nggak apa ya? Ya, nggak masalah sih. Karena biasa gitu kalau puasa. Ya lah, sip lah kalau gitu, nggak masalah. Dan kan tinggal 2 kali lagi ya. Dan teman-teman abis ikut ini 4 training sudah pasti akan ngerti dan paham bagaimana caranya. Oke. Seperti yang tadi Pak Rahman sampaikan ya, kita akan masuk minggu kedua. Ini judulnya adalah bagaimana kita bangun fondasi bisnis 30 sampai 200 ribu per hari. Ya, bagaimana kita bisa dapetin keuntungan, profit, cuan sebesar 30 sampai 200 ribu per hari dari jualan produk-produk HWI, produk jualan online. Oke. Yang pertama ya, kalau kita ngomongin jualan ya, nomor 1 yang kita mesti rubah pertama adalah mindset dulu. Mindset yang benar tentang jualan. Yaitu, saya selalu bilang kebanyakan orang sebelum dia jual, dia udah bilang susah dulu jual. Kenapa susah jual? Karena dia merasa jual itu malu-maluin. Jual itu, jualan kayaknya malu gitu ya kan. Padahal sebetulnya yang namanya jualan atau berdagang, yaitu dari zaman dahulu kala, itu sudah ada gitu. Dan itu bagus, baik gitu. Tidak salahnya dagang. Yang penting, yang kita dagang itu produknya bagus gak? Produknya halal gak? Produknya ada izin lengkap gak? Gitu. Betul ya? Bukan jualannya, tapi jualan kalau narkoba ya salah gitu ya. Jualan kalau jualan judi online ya salah gitu. Jualan kalau jualan hal-hal yang jelek
jual diri ya salah gitu. Tapi kalau kita jual produk-produk yang bagus, yang baik testimoni, yang ada BPOM, yang halal MUI, yang izinnya lengkap, harga terjangkau, kenapa enggak? Ya, jadi kita mesti ganti dulu masa soal jualan. Dan sebetulnya ya, apalagi di era sekarang zaman sekarang, jualan itu sebetulnya kita setiap hari juga jualan kok. Siapa di sini yang sebelum makan, foto dulu makannya dan di-sharing di sosial media? Itu tanya apain sih, memang itu lagi jualan gitu, ya kan? Kayak teman-teman kalau posting martabak jam 11 malam, itu lagi ngapain? Itu lagi jualan martabak langsung gitu ya kan, sehingga yang lihat statusnya Anda, yang lihat postingannya Anda, enak banget ya makan martabak ya, jadi pengen makan martabak dan beli martabak, ya kan? Yang jam malam-malam makan Indomie pakai cabai rawit, Indomie goreng double pakai cabai rawit, pakai telur kan, coba. Terus diposting kayak saya kemarin pernah tuh ya kan. Saya lagi ngapain tuh? Saya lagi jualan Indomie sebetulnya gitu. Ya, secara tidak langsung. Jadi sebenarnya kita harus ganti dulu. Apalagi khususnya di zaman 3.0 ya, 4.0 saat ini di era internet, jualan itu bukan lagi selamat siang tante, saya mau tawarin produk HWIC nih, nggak gitu jualan. Ya, bukan begitu jualan. Tapi jualan hari ini adalah lebih ke sharing dan bercerita. Itu saya bilang, siapa di sini yang kalau Anda mau makan di foto dulu terus diposting di status di Facebook, di Instagram, di WA, siapa? Itu artinya sedang jualan juga. Tapi jualan produk orang lain sebetulnya gitu. Ya, jadi ganti dulu mindsetnya. Satu, bahwa jual itu tidak salah, jualan itu halal, tidak ada salahnya selama yang dijual itu produknya baik, halal, dan izin lengkap, dan bawa banyak kebaikan. Kedua, apalagi di era zaman sekarang, era internet 4.0 ya kan, yaitu yang namanya jualan itu ya bukan selamat siang tante gitu, selamat siang om, saya mau jualan Vitamel, saya jual, bukan begitu. Tapi kita lebih ke sharing cerita dan ada cara yang saya akan ajarin. Ya, jadi kita ubah dulu mindsetnya yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ya sudah belajar dan praktek ambil konten di sini. Konten.sekolahbisnisyes.com. Nah, jadi ini teman-teman ya. Oke. Jadi ini bentar. Jadi di bisnis ini salah satu yang paling menyenangkan adalah kita tuh tidak perlu foto produk sendiri, tidak perlu buat konten sendiri, tapi kita sudah disiapkan di website konten.sekolahbisnisyes.com seperti ini. Ya. Dan ini masuknya akan ke Google Drive, dan ini akan banyak banget nih. Bentar. Ada bisnis konten, ada konten sementara, ada produk testimoni, produk konten. Jadi kalau kita mau cari testimoni, kita bisa klik di sini produk testimoni. Kita tinggal klik. Kita buka nih ya produk testimoni. Halo. Ini sinyal saya jelas nggak ya? Aman Pak, aman. Oh, oke. Tunggu. Kok nggak bisa ini di laptop saya nih? Bentar ya. Oke ya, ini saya punya laptop kayaknya agak error. Jadi teman-teman kalau buka di handphone ya, dimasuk ke sini, tinggal klik di sini, nanti tinggal klik di tempat-tempat ini testimoni, ada konten, diklik nanti ada gambar, ada video, itu tinggal di-download saja langsung masuk ke handphone kita masing-masing. Ya. Jadi di website ada semua. Kemudian yang berikutnya, nah ini penting nih, sudah belajar dan pakai buat konten pribadi ya, dengan foto dengan produk, video ketika minum produk, foto testimoni pribadi, dan foto atau video si konsumen. Jadi kita mesti, selain kita ambil konten dari konten.sekolahbisnis.com, kita juga mesti belajar bikin konten sendiri dengan diri kita atau dengan suara kita atau dengan konsumen kita. Jadi dengan cara mulai dengan foto produk. Contoh kita foto produk seperti ini.
ya kan? Kita foto sendiri. Kalau kita kurang pede, kita foto sendiri, gunakan video ke produknya dan ada suara kita. Intinya satu, tujuan dari bikin konten pribadi ini adalah untuk supaya calon konsumen kita tahu kalau kita juga minum produknya. Jelas ya, supaya tahu kalau kita juga minum produknya. Karena zaman hari ini, era internet sekarang ya kan, itu konsumen juga lebih pinter gitu. Ya, konsumen itu bukan cuma sekedar minum produk yang diiklankan, bukan, tapi konsumen itu dia minum produk yang penjualnya juga minum, konsumsi rutin setiap hari gitu. Jadi bukannya yang cuma dipromosiin gitu. Jadi memang yang rutin juga dipakai setiap hari sama si konsumen, sama si penjual. Jadi kita mesti tunjukin bahwa kita juga minum. Ya, jadi kita kalau misalnya kita belum pede video, awalnya dengan foto. Kita pasang foto begini selfie, atau kita foto tangan kita dengan produk, atau kita foto dengan ada laptop, ada foto kita foto produknya gitu. Jadi kita tunjukkan bahwa memang kita punya produk ini dan kita minum produknya. Kita sudah buka produknya misalnya seperti ini, kita buka, kita lagi ambil, kita video gitu ya kan. Kita belajarlah bikin konten pribadi. Yang pertama foto dengan produk. Kedua video ketika minum produk. Nah, video ketika minum produk ini adalah video atau konten yang paling bagus. Ya. Jadi ketika teman-teman mau minum, contoh ya, mau minum CMP, bikin konten. Jadi sebelum itu saya selalu ajarin begini, bikin konten. Bikin namanya cerita dulu. Kalau kita bikin konten, bikin cerita. Jadi kita bikin konten dulu, mulai berasa pegel-pegel misalnya, habis makan udang, habis makan apa, mulai badan pegel-pegel, kolesterol ya kan. Guys, ada gak sih yang lagi ngerasain pegel-pegel, kolesterol, nggak enak lehernya, agak berat badannya ya kan. Aku lagi pengen coba CMP nih. Ini video ya, aku lagi pengen coba CMP nih. CMP ini bagus banget buat detoksifikasi. Nah, ini aku lagi mau minum CMP. Ini sambil ada video, kita tuang, kita minum ya kan. Nanti hasilnya gimana aku update ya, sekitar 5 hari lagi. Jadi kita minum. Dan pas minum kita bikin video. Dan kalau bisa bikin videonya, minum sambil bikin video itu di tempat keramaian. Artinya kita mungkin lagi kerja di kantor, atau mungkin lagi ada ibu warisan, atau mungkin lagi ada kumpul keluarga, sambil bikin konten. Supaya itu sekali kita bikin itu memancing 2-3 orang yang akan komen. Bukan 2-3 orang, 2-3 tempat. Jadi bisa di live videonya juga bisa komen, kita punya konten video juga untuk kita posting. Orang yang sekitar kita yang lagi lihat kita bikin konten juga akan nanya, itu lu ngapain, itu apaan gitu. Ya, jadi sekali dayung itu bisa banyak banget yang kena efeknya. Jelas ya. Tapi kalau nggak bisa, misalnya teman-teman emang di rumah aja, ibu rumah tangga, nggak ketemu orang, ya nggak usah gitu, nggak usah cari-cari, bikin aja di rumah tuh, bikin video konten sendiri. Dan bikinlah testimoni. Ya contohnya gini, misalnya teman-teman mau minum CMP, emang habis tes kolesterol tinggi gitu ya. Nah, teman-teman bikin video. Guys, gawat nih bikin video kan, gawat nih, kemarin aku habis tes darah, tes kolesterol, ternyata kolesterol aku agak tinggi loh hasilnya nih, angkanya sekian tes ya kan. Aku lagi pengen coba produk nih, katanya bagus gitu ya kan, bisa untuk nurunin kolesterol, bisa untuk detoksifikasi. Ini namanya produk CMP ya kan, pernah dengar juga teman-teman gitu ya. Terus ini saya mau minum nih CMP-nya, dosisnya sesuai anjuran. Nanti 2 minggu lagi saya setiap kali posting, setiap kali minum akan saya update ya, akan saya posting supaya teman-teman juga tahu saya pun minum. Ya, kita lihat hasil 2 minggu lagi ya. Kalau 2 minggu lagi saya akan tes lagi, kita bandingin hasilnya, saya akan fotoin supaya teman-teman yang juga punya masalah yang sama itu bisa dapat manfaatnya juga. Siapa tahu bisa membantu. Nah, posting setiap hari. Kita minum, kita pertama kali foto hasil lab kita yang pertama, kita minum setiap hari hasil lab yang terakhir. Yang mau berat badan sama, kita bikin begitu. Kalau teman-teman nggak pede langsung posting seperti itu, ya bisa dibikin video. Oke, halo, hari ini tanggal 28, kita kasih tunjuk HP hari ini tanggal nih 28 Maret ya, 28 Maret 2022. Saya mau mulai diet nih, karena saya udah kelebihan berat badan selama di rumah, ngemil mulu. Ya, teman-teman yang juga mungkin sedang mau diet, nah ini bisa sebagai contoh nih, ya kan, testimoni saya. Ini berat badan saya sekian, sambil rekam. Badan saya hari ini 56 kilo. Badan saya 63 kilo nih. Saya target mau turun sekitar 5 kiloan dalam waktu 1 bulan. Ya, saya dengan pola begini. Kita jelasin. Saham multigrain ini kita jelasin. Oke? Kalau teman-teman lebih pede lagi, yang nggak perlu ulang-ulang take-nya, videonya, lakukan video pertama ini di live. Oke? Live itu kan video bisa kita save. Oke?
kalau misalnya ada handphone dua, yang satu live, yang satu video. Ngerti ya? Jadi ada dua handphone, yang satu live Facebook, satu lagi video untuk rekam, dan kita bisa posting video itu di sosmed yang lain. Live itu paling bagus karena kan tidak bisa edit. Tapi tadi teman-teman harus udah pede dulu ngomongnya. Kalau masih belum pede, bikin video dulu. Karena kan kalau diulang-ulang, live kan nggak lucu kan. Tapi kalau teman-teman pede, live. Ya. Halo teman-teman, halo guys, saya mau sharing nih. Saya udah mulai kelebihan berapa. Kalau live itu yang nonton 1-2 nggak apa-apa gitu. Karena video live bisa disimpan. Ya bisa disimpan dan bisa ditonton berikutnya. Oke. Tapi kalau belum pede, belajar dulu bikin video yang tadi saya bilang. Oke. Aku misal amit-amit teman-teman COVID, amit-amit ya, amit-amit COVID. Halo, hari ini aku kena nih giliran nih ya kan, kena COVID. Hari ini kena COVID hari pertama, didiagnosa positif, tapi alhamdulillah gejala ringan. Saya cuma ada sedikit pusing, sedikit batuk-batuk gitu ya kan. Nah, saya mau minum nih vitamin. Sesuai anjuran Kemenkes kan kita mesti minum C, D, sama zinc. Nah, kebetulan saya minum satu suplemen ini nih. Ya, kita lihat ya, saya benar-benar cuma minum ini plus CMP ini, misalnya gitu contoh ya, plus CMP ini untuk menjaga imun saya. Sisanya saya istirahat, makannya enak ya kan, dan kalau nggak ringan kalau saya sudah tidak lemes. Nah, kita tes hasilnya seminggu lagi, doain sudah bisa negatif hasilnya ya. Saya mau minum terus, nanti saya update gimana, juga bantu teman-teman siapa tahu ada yang sedang COVID juga ya kan, dan juga bisa dapetin produk yang bagus dan tepat dan harganya pun terjangkau untuk bisa mengobati si COVID-nya tersebut. Nah, kita bisa bikin video seperti itu, jelas ya. Ini contoh video testimoni. Jadi pas kita mau mulai pertama kali, kita bisa live atau kita bisa bikin video. Live pastikan teman-teman tidak ulang karena namanya juga live. Tapi kalau kita belum pede, ya ngomong dulu di kamera sendiri, tes dulu. Halo guys, contohnya gitu ya kan. Dan kalau bilang, aduh bah, saya nggak bisa, saya nggak mau. Bukan nggak bisa. Bukan nggak mau ya, nggak bisa ya kan. Saya bilang nggak ada yang nggak bisa, yang ada nggak mau. Dan please kita mesti masukin ke otak kita ya kan, bahwa kalau teman-teman terus bilang nggak bisa ya kan, percaya deh ya kan, nanti lama-lama bakalan punah kayak dinosaurus. Lama-lama akan nggak bisa cari duit lagi gitu. Lama-lama akan ya kacau lah gitu, nggak bisa beradaptasi. Kita mesti bisa adaptasi. Ini sudah bukan lagi era 3.0, ini sudah 4.0. Ya sudah eranya sudah era yang luar biasa gitu. Sudah nanti bahkan kedepannya nih meeting pakai kacamata, tau nggak? Metaverse sudah ada loh gitu ya kan. Jadi kalau yang masih kagok dengan video bikin Facebook, aduh bagaimana kalau saya cerita tentang karakter ya kan, NFT, bagaimana tuh nyambungnya gitu kan. Ketinggalan terlalu jauh teman-teman. Jadi mulailah berani untuk praktek bikin seperti tadi saya bilang. Jelas ya, mulai siaran langsung. Kalau langsung belum bisa, bikin video dulu, latihan. Oke. Dan testimoni jelas gitu ya. Jadi kita videoin pertama kali kita minum, kita cerita masalah kita apa. Oke, halo guys, saya mau coba nih untuk penumbuh rambut ya kan. Nih saya ada kotakan sedikit nih di daerah sini ya kan. Nah, saya lagi mau cobain yang katanya bagus nih produknya, Peramsil Intensifier. Ini tuh buat gini. Kita ngoceh sendiri, ngoceh. Live, nggak ada yang nonton, nggak apa-apa. Bisa di-save video live-nya. Ya. Terus kita pakai, nah aku update nanti ini nih. Aku pengen tumbuhin yang ada di sini nih. Ya kan, nanti aku update hasilnya sekitar 1 bulan lagi. Ya, jadi seperti apa. Nah, tiap hari kita pakai, aku habis mandi nih, ya kan, aku pakai, kita post lagi. Setiap hari kita post. Kita lagi mau coba produk apa, kita post produk yang kita coba dan kita pakai, dan kita mau cari testimoni. Saya tadi siang, itu laku 2 botol Peramskin Hair Intensifier. Ya, paket 2 kan ada ya. Paket 2 ada. Itu sekitar 400 berapa gitu ya. Saya jual tuh 600.000, 2, karena beli sekaligus 2. Itu untungnya 150.000 teman-teman. Hari ini nih barusan. Ya, hari ini barusan 150.000. Tadi saya ketemu Pak Michel, ke tempatnya Pak Daniel ya. Saya beli pizza itu gratis dari duitnya. Dari duit untung jualan hair intensifier gitu. PV-nya pun lumayan. Paket 2 kan PV-nya 100 lebih. Ya, jadi segampang itu. Kok bisa orang beli hair intensifier? Karena saya sering branding hair intensifier. Saya cerita, saya bagus itu pakai produk itu ya kan. Itu padahal cerita udah lama nih. Saya bikin video testimoni bukan baru 3 hari lalu, enggak. Saya udah 1 tahun lalu mungkin. 1-2 tahun lalu ya kan. Saya cerita tentang produk yang saya pakai itu hair intensifier. Teman saya tiba-tiba mungkin mengalami kebotakan. Dia ingetnya sama saya gitu, karena saya pernah bikin video. Ngerti ya? Jadi teman-teman ketika kita branding hari ini, bikin konten hari ini, tidak harus langsung besok dibeli. Bisa jadi besok dibeli, tapi bisa jadi tahun depan. Ya. Tapi kita jadilah bukti dulu. Dan kalau kita sudah bisa jadi bukti, kita bikin testimoni tadi, ya, itu laku saya kemarin ketika memaster COVID. Tahun lalu masa COVID ya, bulan Juni tahun lalu kena Delta, masih kena Delta, masih umur 69 tahun tahun lalu ya.
itu pas mama saya kena COVID, ya kan, saya dapat berkah itu. Bukan berkah senang kena COVID ya. Vita HWIC saya laku banget gitu. Karena saya bikin testimoni mama saya bikin video. Testimoni mama saya minum HWIC, CMP gitu, saya cerita. Itu laris banget produknya. Jadi apa ya? Jadi teman-teman mungkin ya yang kena COVID ya, itu kadang-kadang jadi berkat juga gitu. Karena kita punya produk yang kita bisa jual. Dan tadi bikin testimoni. Jangan minum sendirian, sayang. Saya sering banget gitu ya dengar cerita teman-teman, ketemu teman-teman leader yang di sini gitu. Pak, bagus Pak CMP tuh ya kan. Saya kolesterol saya hilang, asam urat saya hilang, gula darah saya turun ya kan. Gak usah ngomong ke saya bilang. Saya mah tahu itu bagus ya kan. Ngomong ke calon konsumen Anda, bikin video testimoni, saya bilang gitu. Oh gitu ya, iya. Dan kalau perlu minumnya dari awal sebelum minum, bikin videonya. Jelas ya? Nah, jadi kan teman-teman udah tahu nih tadi ya, di topik minggu lalu kan sudah tahu nih mau pakai produk apa. Nah, habis pakai produk apa, pakai, dan sebelum pakai bikin video. Dan please jangan bilang nggak bisa gitu. Malu. Aduh, ini udah zamannya udah harus bisa gitu. Paksa belajar dulu, nggak usah langsung live, nggak usah langsung siaran langsung, pakai video dulu. Gitu, bikin video dulu. Gagal coba lagi nggak apa-apa gitu ya kan. Salah grogi. Aduh, saya gemeter, nggak apa-apa. Kalau bisa memang lebih enak tempelin upline berdua gitu ya kan. Upline-nya bantuin. Ayo coba yuk, saya rekamin yuk. Yuk coba bikin testimoni, bikin gitu, belajar. Lama-lama bisa, lama-lama lancar ya. Seperti itu, jelas ya. Nah, kalau kita sudah bikin testimoni pribadi, kita bikin testimoni konsumen. Nah, ini ya saya pribadi ya saya lakukan, saya berani kasih garansi ke orang. Ya, kasih garansi seperti apa, saya bilang gini. Saya ini kalau jualannya, tapi nggak semua produk saya garansi, saya cuma berani garansi satu. CMP, Nesvi, Vitamil, HH Multigrain. Itu yang berani saya garansi. Nesvi saya garansi kalau dia masalahnya ringan. Seperti keputihan atau bau tak sedap gitu ya, masalah ringan, keputihan, bau tak sedap, main teratur, main sakit, itu saya berani garansi. Vitamil saya garansi kalau dia minum sekaligus 2. Walaupun kalau efeknya berlebihan saya nggak tanggung gitu. Karena kadang-kadang kalau minum sekali 2 itu efeknya kebanyakan gitu Vitamil itu ya kan, jadi bisa bertahan seharian gitu. Tapi kalau mau pasti ada efek, minum 2. Ketiga, saya garansi HH Multigrain untuk diet. Saya berani garansi. Keempat, saya berani garansi tadi Nesvi, Vitamil, HH Multigrain, CMP. Ya. Nesvi Vitamil 2, Nesvi, CMP itu kalau untuk kolesterol. Saya berani garansi. Ya, jadi garansinya gini, saya bilang. Ini produk, jadi tergantung ya dia nanya apa ya. Kalau dia nanya buat diet, saya bilang, gue garansi kalau minum produk ini pasti turun berat badan. Tapi ada syaratnya. Kalau nggak turun, gue beli balik produknya, saya bilang gitu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah 2 minggu ini ya, lo mesti update ke gue setiap makanan. Makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam. Ya, sesuai anjuran, pagi HH, siang bebas, lu fotoin bebasnya apa, sore HH atau buah, malam HH gitu ya kan. Dan nggak boleh nyemil, nggak boleh minum yang ada gulanya, minum air putih atau kopi hitam atau teh tawar ya kan, nggak boleh yang ada gulanya selama 2 minggu ya kan. Dan difotoin. Dan gue minta lu kita sama-sama jujur ya kan, biar Tuhan aja yang tahu gitu. Kalau lu bohongin gue, ya udah Tuhan yang tahu gitu. Jangan main-main lah sama Tuhan gitu ya kan. Tapi kalau lu jujur semua seperti itu minumnya dan tidak turun berat badan, saya beli balik produknya. Gue balikin duitnya. Pasti. Dan timbang sebelum hari ini mau minum, timbang. Nah, jadi minta dia video-video. Video ada jamnya, ada tanggalnya, harus exact. Nanti kita bikin video kan. Setiap hari harus kirim videonya, bukan terakhir. Kalau lu 1 hari aja nggak kirim video, berarti mohon maaf perjanjian kita batal. Ngerti ya? Karena kan tadi, apakah produk ini bisa berhasil? Pasti. Pasti. Saya udah coba kok. Saya udah coba sendiri, itu memang turun. Cuma saya kenapa tetap gemuk aja? Karena saya males minumnya, saya nggak konsisten gitu ya kan. Kalau pasti saya berani garansi pasti. Tapi harus konsisten. Ya, jadi saya bilang, 1 kali aja dalam 2 minggu itu kamu tidak kirim video dan ada bolongnya, mohon maaf, kita nggak bisa garansi lagi. Karena ya sama kan, kalau kamu beli mobil juga, kalau kamu isi bensinnya pakai solar kan garansinya hangus gitu. Saya punya Innova, ya kan, saya punya Ventura. Dari awal bilang, Bapak boleh isi pakai biosolar Pak, cuma kalau isi pakai biosolar, ya, itu garansinya void, dia bilang gitu. Jadi nggak bisa garansi lagi. Saya juga sama, saya kasih garansi. Ya, tapi syaratnya setiap hari kasih. Nah, kalau abis dia kasih, setiap hari pas dia timbang, dia berhasil turun, wah itu jadi testimoni. Kita edit videonya, kita gabungin, kita jadi testimoni konsumen. Oke? Kedua,
si CMP. Saya minta dia tes dulu laboratorium, tes lab, ya kan, tes kadar kolesterol, LDL segala macam. Dia minum dosis yang dianjurkan, yaitu 3 hari pertama 2x3, hari ke-4 sampai hari ke-7 1x3, hari ke-7 8 sampai hari ke-14 itu 2 setel per hari, dan selama itu makannya jangan makan yang nantangin kolesterol gitu. Nantangin kolesterol tahu ya, kambing ya kan, apa tuh seafood gitu ya kan. Pokoknya yang makannya tuh memang yang dilarang kolesterol gitu ya. Kalau makan ayam goreng ya masih oke lah gitu, masih boleh gitu. Tapi kalau makannya kambing, jeroan, ya kan tuh kacau ya kan. Nah, itu nggak bisa, void garansinya. Ya, tapi kasih satu orang video, setiap hari minumnya rutin. 3 hari pertama 2x3 dan seterusnya. Kalau sekali nggak kirim video, berarti garansinya kita void, kita nggak bisa kasih garansi karena berarti kamu tidak ikutin aturan. Ya, saya bilang gitu. Nesvi juga sama. Saya kasih garansi. Syaratnya minum setiap hari 30 menit sebelumnya, 30 menit setelahnya itu perut kosong, minum setiap hari 1 sampai 2 sendok tergantung keluhan. Itu saya garansi. Ya, dan laku. Ini satu tani jual juga dengan menggunakan garansi, tapi dengan syarat dia kirim kita video setiap hari, video bahwa bukti dia minum sesuai jadwal dan kita bilang dia, boleh nih gue garansi, tapi memang kita komitmen sama-sama ya, sama-sama kita janji, ya bukan, saya tahu kau bisa bohong, tapi biar Tuhan aja yang jadi saksi. Wih, kan ngeri tuh kata-kata gitu kan. Ya Abah boleh kita garansi nih ya kan, Abah boleh bohongin saya gitu, tapi biar Tuhan jadi saksi. Ih, Abah nggak berani bohong langsung, betul gak? Ya, tapi saya garansi kalau memang kamu minum produk ini karena tujuan kamu adalah turun berat badan. Tujuan saya dapat konsumen yang puas. Jadi biar sama-sama enak, kasih buktinya. Ya setiap hari. Nah, itu orang pasti beli. Dan kalau dia tidak kasih, ya udah gimana? Dia kadang-kadang kan konsumen juga nggak rutin minumnya kan. Nah, itu membuat omset juga lancar. Jelas ya? Dan itu bisa kita mulai dari testimoni kita. Kalau kita udah punya testimoni video, kamu lihat deh testimoni saya sendiri. Itu saya live loh minumnya ya kan. Saya siaran langsung loh minumnya. Saya video itu ada jamnya. Jadi benar-benar saya memang ikutin aturannya dan saya hasilnya seperti ini. Itu penjualan pasti banjir, teman-teman. Oke? Jelas? Belajar dan praktek branding offline depan teman keluarga dan kenalan. Ini tadi saya bilang, bisa minum di depan mereka. Lebih bagusnya, minum sambil bikin video depan mereka. Bikin mereka itu penasaran, selain sama produknya juga sama bisnisnya. Oke, tapi kalau lagi momen khusus, kayak misalnya lagi lebaran gitu ya, atau lagi silaturahmi, saya bilang, besok nih, bulan puasa, itu kesempatan banget teman-teman jualan. Ya, karena kan akan banyak mungkin momen buka bersama, silaturahmi, segala macam ya kan. Buka bersama tuh enak. Buka awal-awal dengan minum CMP, ya kan. Sambil jojo dan bikin video. Halo guys, berbukalah dengan yang hijau ya, biar masuk yang sehat-sehat, kita bisa diversifikasi sebelum buka puasa. Gitu ya kan. Yang lain pas teman-teman bukber juga akan lihat kan nih, oh buka puasa pakai apa nih, kok dia bikin video. Nah, kita bisa minimal mencari perhatian orang. Oke, branding itu apa sih? Branding itu adalah bikin orang tahu kita jualan. Salah satu kunci sukses jualan adalah dengan orang tahu kita jualan. Ya, salah satu yang bikin kita gagal jualan adalah orang nggak tahu kita jualan. Ngerti ya? Kok Pak David jualannya lancar ya? Hari ini saya nggak promosi hair intensifier, tapi saya laku dua hair intensifier. Kok bisa? Ya karena saya sudah branding, orang sudah tahu saya jualan itu. Jelas ya? Jadi kalau teman-teman udah sampai terbranding, si CMP lewat gitu ya kan. CMP gimana? Nesvi. Nah, itu berarti sudah bagus. Artinya orang sudah tahu kita jualan, ya. Jelas ya? Jadi itu penting. Nah, branding offline adalah minum di depan teman-teman sehingga orang sekitar kita tahu bahwa kita jualan. Kenapa pasang spanduk di rumah? Supaya tetangga tahu gitu. Karena pengalaman saya pernah gitu. Saya dulu pas saya tinggal masih di Jelambar, yang hari ini JDC ya. Saya pas tinggal di Jelambar, itu tetangga saya beda 3 rumah, ya, dropship sama orang lain gitu. Tetangga saya beda 3 rumah, bayangkan, ya kan? Sedih gak ya kan, dia beli HH Multigrain, ya, beli dua kaleng, beli sama orang lain, orang itu dropship, saya pas iseng cek ID-nya, orang luar kota, beda 3 rumah sama saya, jadi itu nggak dikirim JNE, dianterin sama kurir saya itu ke sebelah, 3 rumah dianterin, ya, 2 HH Multigrain itu, ya pas lihat, gila alamat, ini sama nih sama alamat saya. Kok bisa ya? Karena saya tidak branding di rumah. Itulah kenapa kita mesti branding. Minum depan teman. Kalau Anda punya budget, Anda bisa bikin spanduk, ya kan, pasang di rumah. Di sini menjual produk-produk herbal, legenda pom, hal yang itu, tulis produk-produknya. Saran saya nggak usah semua produk dipajang. Ya, 10 atau 20 produk yang paling baik aja di bisnis ini. 10 lah, 10 besar gitu ya kan.
dipajang supaya tetangga tuh tahu, oh ini jual CMP. Nah, suatu hari kalau misalnya dia mau beli CMP, dia ingat, nggak usah beli di Facebook. Tuh, si Abah Warman jualan, beli di sana aja gitu. Jelas ya? Jadi itu buat kita branding, kita lebih enak. Ya, makanya branding. Oke, kemudian setelah itu bisa tentukan mau jualan di mana. Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, e-commerce, atau Google Business. Nah, saya mulai dari yang paling gampang dulu, yaitu Google Business. Oke, Google Business itu teman-teman download di aplikasi di My Store, di aplikasi App Store atau di Play Store. Namanya adalah Google Business. Ini bentar, saya stop share. Oke, nih. Nih ya. Nah, jadi Google Business itu ini. Yang ini. Kelihatan? Oke ya, jadi cari di App Store Google Business, nanti akan muncul yang lambangnya seperti ini nih, hijau-hijau ini. Ya, itu adalah Google My Business. Ketika itu dibuka, kita tinggal pasang iklan. Nah, saya ini pasang Juragan Vitamel Jelambar. Oke. Juragan Vitamel Jelambar, teman-teman pakai namanya terserah, bebas mau apa aja ya, misalnya mau Juragan Vitamel Tasik ya kan, Badar Vitamel Tasik, terserah. Dan produk, by the way, produk yang bisa laris di pasaran ya, maksudnya banyak orang nyari di internet, adalah si Vitamel ini, khusus Vitamel. Saya produk lain kurang ya, biasa orang tuh produk lain bisa langsung tanya ke pembeli, tapi kalau Vitamel ini memang orang belinya itu maunya ke orang nggak dikenal, jadi biasanya cari Google, maunya cepet, maunya apa ya kan. Ini saya udah jual ada kali 20 blister total ya selama saya pasang. Ini saya nggak promosi apa, cuma begini aja. Oke. Jadi ini iklan saya masukin alamat, ini alamat DC ya, Indraloka 2 bla bla bla, alamat DC. Dan udah 680 kali yang lihat, 410 dicari orang. Jadi 410 kali ya selama setahun dicari. Ada 273 yang datang langsung ke DC ya. Nah, kita kasih alamat nanti. Udah tinggal pasang aja. Ini adalah pasang spanduk di online ya, ini pasang spanduk di online, jadi pasang aja, namanya ini menentukan, Juragan Vitamel Jelambar ini menentukan. Jadi teman-teman mau, jangan stokis HWI, jangan gitu. Orang nggak cari HWI, ini kan Google ya, jadi ini adalah orang yang ketik Google mau beli Vitamel, misalnya beli Vitamel terdekat. Nah, kalau teman-teman tulis Jelambar atau alamat teman-teman, misalnya Bos Vitamel Tasik, Bos Vitamel Cirebon gitu ya, kalau nggak sebut lagi nama kelurahannya gitu, Bos Vitamel Cirebon Barat misalnya, Cikarang Barat misalnya gitu ya kan. Nah, itu teman-teman akan lebih dicari di Google sama orang. Saya ini spesifik Jelambar karena kebetulan desi saya di Jelambar. Itu banyak lumayan ya, ada 10 lebih lah, 20 lah blister total sudah ada dari penjualan di Google Business ini. Ini tidak perlu diapa-apain ya. Kalau teman-teman mau lebih lebih bagus ya, itu Anda bisa tambahin foto pas COD gitu. Jadi di sini ditambahin fotonya, ini add foto ya, foto kita ke COD ketika apa. Jadi kasih keterangan supaya bisa lebih bagus itunya, interaksinya. Oke. Kemudian ini yang mau nanya nanti ya teman-teman ya, yang mau nanya nanti di akhir ya, tidak di awal gini aja. Jadi saya nggak putus. Kemudian e-commerce itu di Tokopedia, Shopee itu boleh jual, nggak boleh, tapi dengan syarat teman-teman harus jualnya di atas harga konsumen area 1. Kalau di bawah, ya kan, di bawah harga konsumen area 1 atau melanggar kode etik, itu teman-teman produknya itu bisa dibeli oleh HWI, ya kan. Kemudian ketika HWI beli, teman-teman di-scan, akan ketahuan itu siapa yang jual, kemudian akan kena denda, ya, dan akan ada sanksi suspend di sana. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau jual boleh, tapi di harga konsumen area 1. Oke. TikTok
Ya, TikTok, teman-teman boleh main TikTok, boleh enggak ya. TikTok ini apa ya? Saya pribadi jujur saya tidak terlalu main TikTok karena TikTok ini apa ya? Kadang-kadang saya bawa waktu terlalu banyak di TikTok. Kalau saya liatin TikTok kadang-kadang nggak habis-habis gitu. TikTok tuh pinter, tahu aja kita suka yang mana gitu ya kan. Jadi saya biasa TikTok itu saya cuma liatin satu hari paling setengah jam maksimal, saya tahan diri saya ya kan supaya nggak lihat lebih banyak, tapi saya pelajari dan saya jual di TikTok. Saya bikin video di TikTok karena bikin video itu lebih gampang di TikTok. Habis itu bisa sharing di banyak sosial media yang lain. Yang WA nanti saya bahas terakhir, Instagram dan Facebook. Nah, Instagram Facebook ini ya teman-teman, kalau mau jualan di Facebook Instagram itu teman-teman harus belajar nambah kontaknya dulu. Ya, nambah kontak. Nah, kalau kita ngomongin Facebook itu masih sama seperti dulu. Bentar seperti ini. Tunggu ya. Nih, seperti ini. Kalau kita ngomongin Facebook, nah ini contoh ya Facebook ya. Nah, Facebook itu cara tambah kontaknya adalah, bentar. Ini ya. Yani Susanti, dia posting tanggal 24 Maret, ya kan? Artinya 4 hari lalu. Ya, 4 hari lalu dia posting, ada yang like 105 orang dan 19 komen. Nah, yang like ini artinya pengguna Facebook yang masih aktif dan dia komen. Nah, ini kita bisa add-in, tambah-tambahin temennya. Yang kita add adalah orang-orang yang mutual friend-nya lebih dari 2, ya, dan namanya sepertinya benar. Ya. Jadi misalnya Ivana, Ingrid, Vina, ya kan? Ini kita tambahin. Yvonne, Atika Chandra, dan ada foto profil ya. Kalau nggak ada kayak begini saya biasa nggak add. Rudy, Rio, Dewi, ya kan? Nah kita add friend nih. Ya mereka-mereka yang mutualan sama teman kita. Oke? Ini juga sama nih. Dia posting kemarin, ya. Dia posting kemarin yang like 41. 41 ini berarti yang aktif di IG kemarin, dan sama juga kita add juga teman-temannya yang namanya seperti benar, ada foto dan mutualnya lebih dari 2. Gitu. Oke, targetnya adalah ini kan kita punya bentar, ini kita punya profil ya. Pertama, kita punya foto ini usahakan jelas, muka kita jelas supaya orang tahu kita tuh kayak gimana ya kan. Dan namanya nama lengkap. Dan teman kita usahakan lebih dari 4.000 kalau mau main di Facebook ini. Oke, dan tadi kalau kita sudah bisa bikin konten, pede bikin konten, pas bikin konten itu sekalian live aja. Pas kita minum produk, pas cerita itu sekalian live. Jadi live itu ada tanggalnya, kita nggak bohong, jadi ngerti ya. Jadi si calon konsumen pun nggak tahu kita tuh nggak bohong. Karena kalau kita itu kan bisa edit, tapi kalau kita belum pede live nggak mau bikin video dulu. Tapi kalau kita pede live aja, sambil kalau bisa live dan bikin video juga pakai handphone satu lagi. Mungkin pinjam suami dulu, pinjam siapa gitu ya untuk bikin konten dan live barengan. Ya, atau mungkin satu lagi bisa pakai laptop, akalin lah. Kalau nggak ada ya udah live dulu aja. Oke ya, jadi satu dulu aja. Tapi kalau nggak pede live ya udah bikin video dulu. Nggak pede video ya udah foto dulu. Nggak pede foto ya udah video tangan dulu. Ya, video tangan. Gitu ngerti ya, video tangan tahu ya. Jadi cuma tangan kita aja lagi minum-minum aduk-aduk terus minum CMP gitu, minum MP gitu. Usahain ya. Habis udah kayak gini, ya ini juga penting di sini. Udah. Habis itu tinggal bagaimana tambah kontak, terus ini sampai tambah kontak tadi ya sampai kita punya teman lebih dari 4.000 kontak. Oke, itu tadi sih apa namanya si Facebook. Kalau Instagram, nah seperti ini. Nih, sebentar saya sharing lagi dari sini. Nih ya, kalau Instagram
Instagram. Oke, yang pertama kita lihat dari teman kita. Contoh ya. Nih, ya ini showroom jual beli mobil TDA, tempat saya beli Ferrari nih ya, TDA Luxury Toys. Yang like ada 1.430. Berarti ini postingan kan di ya yang like 1.430. Berarti 1.430 aktif main Facebook. Nah, saya biasanya ketika saat ini saya akan cek ini. Jangan yang jual mobil lagi, tapi saya lihatin misalnya Ikram Nusali, saya buka IG-nya. Kalau private saya nggak itu. Yuli private. Saya acak, oke, ini nggak private, ya. David Tanuwijaya ini nggak private. Nah, ya jadi saya buka IG-nya dia, saya like 1, 2, 3, 4, saya like fotonya, oke, udah saya tinggal. Saya lihat lagi yang lain. Oke, ini juga tidak dikunci. Ingat, kalau main IG itu kita cari pertama ya langkahnya ya. Kita lihat orang yang kita follow, teman kita. Ya, teman kita misalnya ini nih ya, Pejantan Shelter ini yang adopsi anjing di sini. Yang like, yang kita lihat ini kalau tidak dikunci, kita bom like di 10 fotonya. Bom like di 10 fotonya. Oke. Nanti kan pasti akan muncul kan notifnya di dia. David DBL like your photo, ada 10 biji di like fotonya. 10 foto berbeda ya like fotonya. Nanti dia akan lihat balik kita punya profil dan dia akan lihat profil kita yang ini. Nah, profil kita yang ini penting. Yang pertama, kita punya foto yang jelas lah, ya kan, jangan yang aneh-aneh. Kedua, kita punya bio, ini bio kita nih, yang ini bio, itu juga kita sebagus mungkin lah kita rangkai kata-katanya ya. Ada kasih quotes, bisa kasih kita mau jadi sebagai apa, mau jadi motivator kah, kita mau jadi family man misalnya, kita bisa tag istri kita, bisa tag suami, tag anak-anak kalau di IG-nya gitu ya. Dan foto kita foto yang bagus-bagus kayak saya gini, foto bagus-bagus. Kita boleh juga posting kayak gini. Ya ini kan kayak motivasi gitu ya. Atau foto ya kan, bisa posting foto. Tapi di sini di feeds di Instagram itu tidak jualan, teman-teman. Instagram itu ada 2, Instagram pribadi sama Instagram jualan. Instagram pribadi tidak jualan. Jualan pribadi di Instagram pribadi hanya di story. Ya. Feeds Instagram pribadi itu semuanya isinya cuma foto kita atau bisnis kayak ini, SCF nih saya posting. Ya, saya posting. Pencapaian atau video ya kan, TikTok Reels itu saya posting tentang motivasi, inspirasi boleh ya kan, tapi jangan jualan apapun di IG pribadi. Jualannya hanya di status. Ya kayak gini. Ya ini status saya. Pertama dari teman-teman. Idealnya harusnya ya teman-teman seperti ini. Ini Pak Daniel Andres ya, harusnya teman-teman punya IG jualan. Ya seperti Pak Daniel ini, dia punya JR Store, JR Suite. Nah, JR Store ini adalah IG jualannya dia. No. Ya, jadi kalau mau jualan, teman-teman bikin IG khusus satu lagi, khusus jualan. Oke? Khusus jualan. Nah, pas IG jualan ini buat jualan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau jualan di story, ya kan, pas post, misalnya jualan UMP, mau beli di sini ya, tag IG jualan kita. Misalnya, bos HWI Tasik gitu ya kan, bos HWI atau bos Vitamel sudah ada ya, Juragan Vitamel N-nya 2 misalnya gitu ya kan, kita jual Vitamel nih, yuk yang mau beli di @juragan Vitamel. Nah, Juragan Vitamel punya kita juga gitu, ngerti ya. Jadi kita promosi di story kita, IG jualan kita, itu main di Instagram. Lihat nih Pak Daniel Andres, dia punya postingan di feeds juga semuanya tidak ada yang jualan. Oke? Ini feeds ya, ini feeds sama story. Itu di Instagram, jelas ya? Ngerti ya teman-teman ya? Ini ada media nih, dia 60% yang like. Nah, saya liatin nih. Ini dia nggak dikunci, IG-nya 1 nggak dikunci. Kita bom like. Like 10 lah, ya kan? Nah, abis itu lihat lagi yang lain.
Ini nggak dikunci lagi, kita bom mic lagi. Oke, jelas ya? Nanti dari sekian banyak kita bom mic, yang muncul dia pasti ada yang follow kita. Ada yang follow kita pasti. Nah, itu Instagram. Ya. Kalau kita ngomongin, sorry. Itu Instagram. Kalau kita ngomongin Facebook tadi ya, dan Facebook juga sama, yang kita posting, hari ini ya, kalau dulu Facebook itu udah beda sama dulu. Kalau dulu Facebook itu kita post yang banyak, sebanyak kita post ya kan. Nanti orang akan lihat. Kalau kali ini enggak. Kali ini yang banyak orang lihat adalah yang banyak interaksinya. Artinya postingan kita tuh memicu orang buat komen. Ya kan? Misalnya, guys, ada gak yang pengen tampil cantik dan langsing pas lebaran nanti? Gitu ya kan? Yang pengen simak ya live aku besok, contoh gitu. Simak ya video aku besok. Nah, komen gitu ya. Jadi sesuatu yang mancing komen dan juga bisa posting di story-nya si Facebook. Oke? Kalau kita ngomongin WhatsApp ya. Tambah kontak di WhatsApp itu gampang. Tambah kontak WhatsApp itu yang pertama adalah bisa dengan pakai aplikasi OLX atau pakai aplikasi jual beli e-commerce ya kayak gini. Kita contoh lagi. Geraba robo. Geraba robo. Kabar di kamar kaya nak bari di bari ngapendesin nengka. Ngobrol aja sini. Nah, pakai aplikasi OLX. Jong di kamar neng juga. Ya. Jadi teman-teman bisa begini. Contoh mau beli apa, mau lihat apa misalnya iPad Air, di kebetulan ikan iPad Air, oke? Wi-Fi only minus retak mati dicas nggak hidup murah 500.000, oke? Kita chat dia. Ini saya nggak beneran mau beli ya, saya cuma pura-pura mau beli. Saya bilang gini, Gan, itu masih bisa dibenerin nggak? Udah pernah coba nggak? Kalau masih bisa, boleh Gan. Lanjut WA boleh. 0888 dengan David. Oke? Dia pasti chat saya habis ini. Karena saya mau beli produk dia. Ya, ini saya mau cari kontak nih, mau tambah teman ya. Dan di OLX itu kita bisa pindah nih di paling atas tuh ada lihat ya ada Jalan Pluit Samudra, saya bisa ganti, saya bisa misalnya saya mau ke Tasik. Nah, saya bisa ke Tasik nih, ya kan? Dan saya ada yang jualan di Tasik nih. Nah, jualan di Tasik nih. Jangan beli mobil ya. Beli mobil ini biasa boleh aja, tapi biasa sales mobil, tapi boleh aja silahkan ya. Tapi misalnya saya mau beli mobil nih, Hyundai kereta nih, bagus nih, ya kan misalnya. Saya chat orangnya. Nah, terus si Kevin chat tuh bisa dibenerin. Ya. Halo, Hyundai Tasik mana ya? Boleh di WA gak? Rincian harganya 0818246686. Thanks. Nah, dengan David. Di chat gak sama si Rio nih? Pasti di chat. Ya, dapat dua kontak. Itu saya kasih lihat ya di info saya kalau misalnya ada. Oh, ini si Kevin balas nih. Oke kan, lanjut WA ya. Jarang buka OLX. Oke? Lihat lagi ada jualan apa lagi. Jualan, mobil semua ya. Laptop. Ya. Dan laptopnya masih tahun berapa? Bisa buat daring nggak? Kebetulan lagi nyari nih. Harga masih nego. Boleh lanjut di WA. WA saya 0888246686.
Oke. Ini si Rio, dia kasih nomor WA dia. Oke ya. Dia nggak mau save nomor saya ini. Nah, kalau kayak gini, kalau Anda punya banyak waktu, ini saya lagi nggak punya waktu nih ya. Nggak punya waktu nih ya. Karena saya lagi isi training ya, nggak mungkin saya balesin chat dia ya. Saya akan add. Ya, tapi kalau Anda lagi nggak punya waktu, Anda lagi banyak banget kontak daftar nama, ya nggak usah di-add. Ya, biar di-add duluan aja sama kita. Oke? Jelas ya? Itu tambah kontak di WA yang pertama melalui OLX. Kedua, melalui Facebook Marketplace sama. Dengan cara kita lihat ada barang apa, kita nanya dia barangnya seperti apa, nanya boleh lanjut di WA apa enggak, ya kan. Nanti habis dia kasih, kita bilang, oke, saya pikir-pikir dulu ya, nanti saya kabarin, saya nanya ke istri saya, nanya ke mama saya, nanya ke suami gitu ya kan. Diskusi dulu, nanti saya kabarin, thank you, izin save nomornya ya, dengan siapa mas. Nah, itu kan terjadi silaturahmi. Oke? Itu satu. Kedua adalah bisa dengan menggunakan tadi marketplace sama Facebook. Ketiga adalah kalau teman-teman saya pribadi lebih nyaman pakai cara ketiga ini. Ya. Cara 1-2 ini khusus bagi cara yang nggak bisa keluar rumah. Ya, khusus yang memang online di rumah aja gitu. Ya, itu kan di rumah aja. Tapi kalau teman-teman tuh bisa keluar rumah, saya jauh lebih senang yang cara ketiga, yaitu dengan kenalan langsung sama orang yang kita mau kenalan. Ya, yang di sekeliling gitu. Jadi saya kalau yang di Bandung akan dapat di Bandung, Tasik akan dapat Tasik gitu. Jadi temennya keluar rumah, keliling ya kan, masuk toko-toko baju ke mall. Ini saya lakukan dulu setiap hari. Ketika saya awal mulai, saya juga nggak banyak kerjaan. Kalau hari ini saya sudah sibuk bangun tim. Bina tim ya kan, tadi ketemu Pak Michel, ketemu Pak Daniel, hari ini teman-teman, sorenya meeting online di WA gitu ya. Jadi padat hari ini. Ya kalau dulu saya nggak gitu ada kerjaan, saya mau mulai, saya ngapain tuh kalau nggak ada kerjaan? Saya jualan atau saya tambah kontak atau namanya prospecting. Ya, saya kenalan langsung, saya ke toko, saya ke mall ya kan, saya kenalan sama SPG, SPB. Ini bukan lihat cantik atau ganteng ya. Kalau dapat yang cantik lumayan cuci mata gitu ya, tapi tidak itu tujuannya. Kayak tadi kan saya like foto juga saya nggak lihat apa-apa ya. Pokoknya bom like aja gitu ya kan, karena tujuan saya adalah prospeknya nambah kontak ya. Saya langsung samperin gitu ya, misalnya lagi ada pameran handphone, pameran apa gitu ya. Saya nanya, terakhir saya nanya gini, saya selalu patokin waktu saya untuk tanda kutip basa-basi itu tidak lebih dari 5 menit. Karena kalau 5 menit kelamaan nanti saya habis waktu ya. 5 menit. Jadi saya lihat-lihat masuk ke toko baju misalnya gitu ya, toko baju yang agak sepi gitu ya. Lihat-lihat. Saya suka nanya yang nggak ada misalnya gitu ya, kan ini cuma modus doang. Ada kayak yang warnanya kuning, itu baju hitam putih, nanya kuning kan nggak ada dong ya kan. Oh nggak ada ya. Terus saya bilang gini, Mbak boleh nggak save WA saya gitu ya kan. Nanti Mbak kalau ada model-model baru, boleh Mbak WA-in saya, fotoin model-model barunya ada apa aja. Ingat kata-katanya gini, Mbak, Mas boleh nggak save WA saya? Ya. Nanti kalau ada model baru, Mbak atau Mas boleh fotoin, kirim barang kasih saya, supaya saya bisa supaya saya bisa lihat. Nanti kalau cocok saya mampir lagi ke sini. Oke? Bilang gitu. Pasti dia bilang, oh boleh. Dia save WA kita, miss call dong. Nah dia miss call, kita save juga nomor dia. Siapa namanya Mas? Nah langsung. Jadi nggak usah basa-basi terlalu banyak, nggak usah kenal terlalu banyak. Kita ke showroom mobil sama. Mas, save WA saya dong. Kalau misalnya Mas ada pro-pro menarik, misalnya ada bunga 0%, ya kan, boleh kasih info ke saya. Kan bunga 0% nggak ada ya. Bilang aja gitu, kalau misalnya ada, gitu ya kan. Boleh info ke saya, ada promo menarik, mungkin ada lagi diskon besar atau apa, boleh info ke saya. Anda lagi ke restoran, ke pasar, ini saya semuanya lakukan. Ke pasar, kalau beli sayur, beli tahu gitu ya, beli jamur, beli tempe gitu ya, ngomong begini. Ini Anda boleh sambil beli, boleh enggak ya? Artinya nggak mesti selalu beli gitu ya. Kalau sambil beli boleh juga gitu. Memang sekalian mau beli baju gitu, mau sekalian mau beli ikan gitu, mau sekalian beli tempe ya silahkan sekalian. Tapi saya selalu bilang gini, Mas, save WA saya dong gitu ya kan. Nanti kalau misalnya ada sayur-sayur yang fresh baru datang, infoin saya langsung. Jadi saya dapatnya masih seger banget ya kan. Nanti fotoin, saya transfer, nanti saya bisa mampir atau suruh kurir saya untuk ambil barangnya ke sini. Save WA saya, handphonenya Mas berapa itu nomor saya ini catat ya kan, miss call saya, kita save, dapat kontak ya. Jelas? Ini sangat gampang sekali ya, sangat gampang sekali. Ke bank juga sama ya, ke bank, ke teller gitu, kita bisa bilang, Mbak boleh gak save WA saya nanti siapa tahu kebetulan nanti saya rencana ada mau ambil mobil ya kan, siapa tahu ada promo menarik nih dari bank ini untuk bunganya, save dong WA saya. Itu pasti dia save WA kita. Saya dulu targetin satu hari saya kenalan dengan orang baru itu 20.
Dan Anda hitung nggak kekuatan dari konsisten? Satu hari 20, satu bulan tuh 600. Setahun 7.200. Itu udah nggak ada lagi ceritanya nggak punya temen. Betul ya? Ya. Dan toko, mall, karyawan, ya itu kan banyak banget, betul nggak? Dan tuh di kota mana aja sama ceritanya. Memang kita nggak bisa kenalan kalau orang itu sedang sibuk. Ya dong, kalau tokonya lagi rame banget gitu ya, janganlah kita, Mas, save WA saya dong, gitu. Dia nggak sempat layanin kita. Tapi kan banyak juga yang sepi, banyak juga yang memang tidak ada. Makanya saya selalu biasa hari biasa, weekday dan siang. Saya tidak ambil weekend atau tidak ambil malam. Karena biasa kalau weekend, malam biasanya agak rame. Jadi tidak saya ambil. Jelas ya? Saya dulu bahkan, tanya Pak Mitchell tuh, saya sering kalau di Jakarta ada event PRJ, jadi bentar lagi bulan Juni ya, PRJ, Pekan Raya Jakarta, terus saya selalu ajak tim-tim saya, ya Pak Mitchell pernah saya ajak juga, untuk kita adu-aduan, kenalan banyak nomor orang kita dapat di sana. Gitu. Caranya sama gitu. Dan waktu itu biar seru ya, yang paling kalah traktir yang paling menang gitu. Jadi habis itu kita makan ketoprak, makan gado-gado gitu kan, biar seru, biar nambah kenalan. Dan itu jadikan kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan, nggak ada lagi cerita, saya nggak punya teman, nggak ada. Betul ya? Karena banyak sekali itu teman di sana, luar sana, betul ya? Atau kedua, cara keempat dengan Gojek. Bagi teman-teman khususnya yang sering gunakan aplikasi Gojek, pesan GoFood, GoSend, kalau DC GoSend gitu, GoFood. Kalau saya jujur sering GoFood ya kan. Saya sehari paling nggak sekali itu GoFood ya kan, nggak pesan kopi lah, pesan makanan lah, ya pasti ada aja tuh yang saya GoFood setiap hari ya kan. Saya kalau GoFood ya, ini saya selalu lakukan. Tengah-tengah chatting saya bilang gini, Mas, Mas punya teman nggak atau Mas pengen nggak suatu hari bisa jadi kurir pribadi? Kebetulan saya all shop. Kalau misalnya saya butuh kurir pribadi, mau nggak? Kalau mau, save WA saya ya. Saya dengan David, saya kasih WA saya, ya kan? Save WA saya, nanti saya akan save nomornya. Kalau saya butuh, saya cari abang. Kalau mau aja, kalau nggak mau nggak apa-apa. Nanti kalau udah nyampe, bisa taruh makanan depan rumah, kan biasa gitu ya. Atau bisa bel kalau udah nyampe gitu. Nah, kita bilang gitu. Di chatting. Dan kita kasih WA di chatting itu. Nanti dia akan WA kita. Jelas? Nah, itu gampang banget gampang kontak. Abis kita punya kontak di WA banyak, promonya lakukan dua hal. Yang pertama adalah kita ganti status. Oke, pasang status. Pasang status apa? Pasang status itu kata-kata yang memancing, testimoni pribadi, ya, itu yang kita pasang di status WA. Oke, dan status WA, kapan sih jam-jam terbaik untuk pasang status WA? Yang pertama adalah jam 4 subuh sampai jam 6 pagi. Nggak salah tuh Pak, yes. Itu jam paling bagus untuk ibu-ibu. Ibu bangun jam segitu semua kan rata-rata ya. Nah, jadi ibu bangun tuh latihan handphone tuh biasanya. Gitu. Ya kan, latihan handphone itu jam bagus tuh untuk promosi sebetulnya. Minimal nggak promosi, branding dah. Ibu-ibu tuh masih setengah sadar, ngantuk-ngantuk, datang WA, Nesvi, inget gitu. Oh, si Warman jual Nesvi ini, gitu. Inget langsung ya. Atau jam 1 siang sampai jam 3 siang, juga targetnya ibu-ibu, atau jam 8 malam ke atas. Itu jam-jam orang santai. Oke, jangan jam-jam 11, 12 itu orang semua sibuk gitu. Yang kerja-kerja, yang masak-masak gitu ya kan, nggak lihat handphone. Ya, postingnya jam segitu di status WA. Kalau kita chatting pribadi, saya itu sampai hari ini saya sih nggak lakukan ya, karena ini saya agak padat ya, karena saya belajar offline. Tapi sampai hari ini saya lakukan, kalau saya di rumah aja, saya lakukan setiap hari saya chatting. Satu hari saya chatting 30 sampai 40 orang. Jadi caranya hari ini saya chatting di WA teman-teman saya huruf depannya A, besok B, besok C gitu ya. Teman saya yang A itu bisa puluhan orang gitu, banyak banget karena konteksnya ribuan. Ya, jadi saya per A, besok B, besok C. Apa yang saya chatting? Saya promosi langsung. WA itu kan sarana promosi. WA itu kan sarana kita chatting orang, kita promosi. Jadi langsung aja saya japri dia. Oke? Langsung saya japri, saya bilang begini. Contoh ya, Pak Warman, saya mau chatting gitu ya. Halo Pak Warman, apa kabar? Enter, ya kan? Sorry ganggu nih sebentar, ya kan? Mau numpang promo, mau infoin, saya sekarang jualan Vitamel, Bang, gitu ya kan? Enter. Vitamel padu-paduan dari 5 herbal terbaik untuk vitalitas pria. Ibaratnya mah obat kuat lah, hahaha, kasih emot, ya kan? Tapi tenang Bang Warman, kita punya produk, obat kuatnya sudah izin BPOM dan halal dari MUI. Info lebih lanjut, harga dan lain-lain boleh chat lagi ya.
Kalau nggak mau, langsung skip aja. Sorry ganggu. Thank you. Oke? Jelas? Jangan kita kata-katanya panjang-panjang sekali kirim, jangan. Tapi chatting. Kayak benar-benar kita japri orang. Jadi saya tuh sekarang selalu japri ya orang yang bukan HWI ya tentunya ya. Bukan HWI, ngapain HWI saya japri lagi gitu. Dia tahu Pak gitu, pasti dia jawab kayak gitu ya kan. Kita yang bukan HWI kita chat begitu. Ya. Halo Pak Warman, halo Pak Michel gitu. Halo Bro Michel, mau info nih, sorry ganggu. Sekarang gue jual WMP, suplemen herbal, bla 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 bla, ya kan, yang bagus gini gini gini, ya kan. Sorry ganggu, mau info doang. Kalau nggak minat langsung skip aja. Thank you ya, sorry ganggu. Have a nice day gitu misalnya. Kalau nggak, kalau teman-teman bisa, halo assalamualaikum Bang Warman, assalamualaikum Bang Irsan, ya kan, A Irsan gitu. Jadi kita satu-satu japri. Kata-kata berikutnya boleh kita copy paste, tapi awalnya kita sebut nama dia. Oke? Nah, kalau kita chatting itu 1 hari 50, nyangkut pasti minimal 5. Nyangkut 5 itu pasti, ya. 1 itu udah pasti. Ya dong, masa sih segitunya gitu ya kan? Apalagi kalau kita bisa menebak-nebak kira-kira nih dia butuhnya apa. Oke, kalau kita rasa-rasa dia lagi mau diet, kita nembaknya HH multigrain, nembaknya produk yang memang kita rasa dia butuh. Gitu, jelas ya? Jadi kita bisa chatting seperti itu. Ini udah ya, udah semua saya ajarin ya tadi ya. Oke. Landing page produk ini coming soon ya, sedang dibuat. Nanti ada video-video itu menarik sekali, itu belum ada ya. Udah punya brosur tadi saya bilang ya, kalau brosur itu kita jangan bagikan, tapi kita kalau bisa sambil kenalan sama orang brosur. Jangan bagi asal, tapi kita bisa kasih pas sambil jelasin produk. Oke. Kemudian cara jemput rezeki di online, RSI tadi saya sudah bahas ya kan, chatting orang satu-satu. Japri, kita jemput orderan kita. Kita cari orderan kita. RSIO adalah rumus sukses cari orderan. Sehingga kita mencari orderan kita dengan tadi japriin orang satu-satu. Oke. Kemudian kalau misalnya orang tuh nanya produknya, HWIC itu gimana, berapa harganya, kita mesti belajar cara balas yang chat dan ramah. Apa sih chat dan ramah? Contohnya saya kasih contoh gini. Beda gak kalau saya chat seperti ini? Halo Abah, apa kabar? Sama, halo Abah Warman, apa kabar? Beda gak? Apalagi di sini ditambahin emo, senyum. Jangan senyum yang senyum sinis ya, senyum lebar gitu ya kan. Kasih emo jempol dan senyum lebar. Anda sebagai pembaca, walaupun saya ketiknya nggak sambil nggak halo Abah Warman, nggak, saya ketiknya juga mesem aja gitu, biasa. Tapi Anda bacanya lebih enak yang mana? Yang atas ya. Mau info nih, maaf ya ganggu sebentar. Oke, sama kita mau info nih ya kan, maaf ya ganggu sebentar, itu lebih enak yang mana? Udah pasti yang atas. Jelas ya, makanya gunakan emo-emo, kita mesti lebih ramah, lebih sopan. Dan ya, ketika dia bicara soal harga, berapa harganya? Nah, langsung kita jawab begini. Kalau harga, saya pasti kasih yang terbaik. Ya, harganya sekian. Kalau saya biasanya langsung kirimin dari aplikasi, kan ada tuh aplikasi, ada daftar harga konsumen di aplikasi ya kan. Langsung saya kirimin begitu, kasih harga terbaik. Mungkin Abah akan ketemu yang lebih murah di luar sana. Langsung bilang begitu. Ya, tapi hati-hati, banyak barang palsu. Barang asli hari ini hanya yang ada barcode-nya. Oke. Nah ini Bang, ciri-cirinya. Hati-hati barang palsu. Kalau saya sudah kasih harga paling murah nih, saya kasih area 1 aja. Ya, nggak usah yang mahal-mahal, saya kasih area 1 ya, supaya Abang dapat harga yang paling murah. Kita screenshotin harga konsumennya. Oke. Area 1. Ya, kalau Abang mau coba beli di tempat lain, e-commerce, hati-hati barang palsu. Ya, karena barang asli itu ada barcode-nya, dan produk yang ada barcode juga belum tentu pasti asli. Kenapa? Karena barcode bisa difotokopi, bisa ditiru gitu kan, bisa asal-asalan barcode-nya. Yang barcode yang asli adalah barcode yang bisa di-scan. Nanti kalau Abang mau tes beli di tempat lain yang mungkin lebih murah daripada saya, dapat produknya, ya produknya datang, boleh kirimin fotonya ke saya bantu cek asli atau palsu. Tapi kalau Abang mau coba-coba silahkan. Kalau Abang mau pasti langsung asli dijamin mantap pol ya kan, beli sama saya aja, saya kasih harga paling murah, cuma segini, serius ya kan. Ongkirnya kita bagi 2 deh, penglaris bah gitu.
Jelas ya. Jadi kita katanya harga langsung kita ngomong seperti itu supaya dia langsung nggak mikir macam-macam lagi. Dan saya yakin 80% orang kita gituin, dia akan beli sama kita. Jelas ya. Hafal ya cara balas ngomong harganya ya. Setelah itu, belajar telah pindahkan poin dari MS ke penjualan. Kalau teman-teman sudah bisa menjual, nah belajar login MS. Nah, ini mungkin nanti bisa private sama leadernya di sini ya. Dan terakhir, ini penting teman-teman, untuk teman-teman bisa melaju ke yang lebih besar di sini adalah dengan sudah buat buku impian yang benar. Oke, buat buku impian yang benar. Semua yang tadi saya sampaikan satu zaman ini ya kan akan cuma jadi dongeng yang indah, dongeng yang bagus aja kalau nggak punya impian. Kenapa sih Pak ngomongin impian ya kan? Saya bilang gini, simple ya. Karena kalau misalnya Anda itu nggak punya impian, Anda nggak punya bos. Kita dari kecil teman-teman, dari kecil, dari SD bahkan dari sekolah SD TK gitu, selalu ada bosnya. Apakah Anda belajar kalau nggak ada ujian? Apakah kelas akan diam dan belajar semua kalau nggak ada gurunya? Itu kan kenapa daring susah banget kan? Betul gak? Daring itu yang bikin parah emaknya, ya kan? Yang sekolah kadang-kadang ujian emaknya gitu. Kenapa? Karena anak itu tidak ada bosnya, dilatih memang udah ada bosnya dari kecil. Apakah kerjaan kantor beres kalau nggak ada bosnya? Enggak. Pengusaha itu pun ada bosnya. Apa bosnya pengusaha? Modal yang gede. Coba Anda pengusaha, Anda buka toko gitu ya. Buka toko baju, Anda buka bisnis restoran ya kan. Kalau restorannya sewa, udah berapa tuh modal sewa? Beli alat-alat masak, beli kompor dapur, berapa itu? Modal besar itu bos. Nanti maksudnya, modal besar itu bos. Karena Anda minimal, gila kalau gua nggak rajin, kalau gua santai, nggak balik modal, rugilah gua, betul ya? Saya punya adik, dia pernah buka restoran vegetarian di Jakarta, modalnya itu 250 juta. Rajin banget, bukan main. Ulang tahun pun nggak libur dia. Ya, ulang tahun makan-makan di restoran. Sampai tutup tuh baru makan-makan di restoran. Serajin itu kenapa? Modalnya gede, sewanya mahal. Jelas? Nah, HWI modalnya kecil banget. Kadang-kadang udah balik modal, udah untung. Ya, kelebihan HWI apa? Modalnya kecil. Kelemahan HWI apa? Ya itu tadi, modalnya kecil. Jelas ya? Jadi karena modal kecil gampang disepelein gitu. Gampang, udah nggak apa-apa gitu. Tadi saya kerjain kan semua bisa menghasilkan uang. Cuma judulnya kalau misalnya kita nggak punya impian, nggak juga nggak apa-apa. Kenapa saya semangat sampai hari ini ya kan? Saya punya tujuan. Ini saya cerita dari awal saya sampai hari ini ya. Di awal kenapa saya semangat antusias? Saya tuh punya tujuan, saya punya impian. Saya pengen berubah hidup saya. Saya hidupnya nggak enak. Saya sejak tahun 99 sampai 2011 tuh saya harus kontrak rumah, pindah-pindah rumah, kontrakan dari yang lebih bagus ke lebih kecil setiap tahun, setiap 2 sampai 3 tahun. Saya nggak punya mobil. Kalau Anda nanti suatu hari ketemu saya, kalau lagi pakai celana pendek ya, tanya deh Pak, boleh lihat nggak bekas luka jatuh dari motor? Saya banyak, kaki saya tuh banyak luka jatuh dari motor, banyak. Ya, saya 2 kali diputusin mantan pacar saya karena saya naik motor dan nggak punya masa depan, serius ya kan? Saya diputusin sama mamanya, bukan pacarnya suka sama saya gitu, mamanya nggak suka. Dan wajar, saya pribadi saya punya cewek nih sekarang. Kalau saya anak cewek saya nanti deketin sama cowok kayak saya dulu, mungkin saya juga akan tolak juga gitu. Karena madesuk banget gitu, yang nggak ada ceritanya lah gitu ya kan. Dan saya tidak mau itu berulang di hidup saya. Sudah 2 kali, masa mau 3 kali? Katanya keledai aja kan jatuh di lubang sama nggak jatuh 2 kali ya. Masa saya udah 2 kali jatuh mau 3 kali kan gila. Masa goblok amat gitu ya kan. Makanya saya bertekad mengubah hidup saya. Ya. Waktu itu saya mulai ketika saya lihat harapan di bisnis ini, saya dari pengen punya mobil dan pengen punya tabungan 100 juta. Saya belum pikir beli rumah. Karena saya seumur hidup, jangankan 10 juta. 1 juta aja saya nggak punya di tabung. Seumur hidup. Karena saya susah itu, dulu orang tua saya lumayan ada, dulu ya, pas saya kecil tapi kan belum ada duit ya, belum dikasih tabungan ya. Pokoknya sejak saya punya tabungan, ya 17 tahun, itu saya nggak pernah punya duit. Orang tua saya udah jatuh miskin. Tahun 97, berarti usia tahun 97 ya. Usia saya 20, itu saya, 97 nggak 20 dong, ya saya 86. Oh, saya 11 tahun berarti ya, udah susah tuh orang tua saya. Berarti bener, sejak saya punya rekening, saya udah nggak punya duit gitu. Saya bakal pernah rekening saya itu 20.000 yang nggak bisa diambil uangnya.
Ya, saya minta, Ci, transfer 30.000 gitu ya kan, ditransfer 30.000, pas ambil ternyata dipotong lagi untuk admin. Jadi nggak ada nggak ada duit sampai minus gitu ya, benar-benar sampai minus nggak ada duit. Saya pernah mengalami itu. Dan saya mau punya tabungan 100 juta. Impian saya dua sederhana waktu itu, mau punya mobil dan punya tabungan 100 juta. Dan saya ketika saya tahu pentingnya bos dalam hidup saya, pentingnya impian dalam hidup saya, pentingnya saya memacu diri saya untuk tahu diri, untuk capai impian saya, ada saya harus punya bosnya. Makanya saya tempel tuh gambar mobil impian saya dan tabungan 100 juta. Saya tulis, punya tabungan 100 juta, saya tulis ya kan. Itu gede-gede di banyak tempat dulu di rumah kontrakan saya. Di banyak tempat, pokoknya tempat-tempat yang saya bangun, yang pas saya bangun tuh saya lihat. Pas saya bangun saya lihat gitu. Banyak tempatnya. Karena waktu itu saya belum sadar gitu. Saya masih apa ya, cuma mimpi gitu. Bukan yang sungguh-sungguh kerjakan. Kan banyak orang mau ya, tapi nggak niat. Nah, jadi saya perlu menstimulasi diri saya setiap hari melihat dan setiap hari saya doakan impian saya. Saya setiap kali saya bilang, ya Tuhan, ayo sadar yuk. Tuhan sadarkan saya, Tuhan mampukan saya, Tuhan mudahkan saya, Tuhan kuatkan saya. Saya selalu bilang gitu. Untuk saya capai ini mobil dan capai 100 juta. Jadi setiap hari saya berdoa, habis saya lihat, saya doa, auto tahu diri kan. Ngerti Mas Naya? Ini kan cuma butuh satu, tahu diri. Lu punya impian, lu bisa kerjain gitu. Nah, jadi kalau saya udah kayak gitu, saya akan auto tahu diri. Nah, saya tulis-tulis semua. Dan saya juga tulis di buku. Jadi ini kan saya bilang buku impian, tulis di buku. 20 sampai 50 impian Anda tulis dulu, terus dua yang paling penting, dua yang paling awal, Anda tempel gede-gede banyak di tempat di kamar Anda. Ya kalau sekarang enggak, di kamar saya udah nggak ada gituan karena udah masuk ke sini. Udah tahu dirinya udah otomatis. Saya sekarang cuma punya ini. Ini nggak kelihatan ya, teman-teman. Ini adalah apa sih? Apa namanya ini yang tempel-tempel, yang pakai jarum itu ditempel ya kan? Ini saya di sini tempel impian saya. Saya mau punya tabungan berapa, rumah seperti apa, investasi apa, saya mau punya mobil apa lagi berikutnya, saya tempel sini semua. Ya, tempel sini semua. Dan saya udah cuma satu tempat aja nih, samping tempat tidur saya nih. Jadi saya bangun pagi, saya lihat ya Tuhan, mampukan saya, ya kan, kuatkan saya dan layakkan saya, mampukan saya gitu. Saya selalu doakan itu untuk mencapai impian saya. Jadi saya tulis buku impian. Nah teman-teman yang masih di awal akan mengalami fase di mana males, nggak semangat gitu. Saya gampang gitu. Rahasia saya nggak semangat gampang. Lihat impian saya. Saya punya bos saya galak. Ya. Sekarang apalagi saya sudah punya anak gitu ya. Anak saya masih 50-an hari, bentar lagi 2 bulan. Saya setiap anak saya tuh saya setiap kali saya sadar gila ini bos gua nih gitu ya kan. Ini bos gua nih ya kan. Saya mesti punya duit banyak karena ini bos gua gitu. Ini anak masih 2 bulan aja dia udah gede. Apalagi terus makin gede, sekolahnya berapa, kuliahnya. Saya selalu yang paling saya takutkan. Jadi saya bicara ada dua tipe manusia, teman-teman. Dua tipe manusia. Yang pertama adalah tipe manusia yang mengejar nikmat atau menjauhi sengsara. Manusia dua-duanya bisa gerak, mengejar nikmat dan menjauhi sengsara. Dua-duanya bisa gerak. Tapi ada dua tipe manusia. Kalau saya nanya teman-teman nih, saya nanya ya. Misalnya kalian kan pasti punya artis favorit ya, punya idola gitu ya, artis favorit. Misalnya idolanya Jokowi, contoh ya, saya idola Jokowi, atau sebutlah idola kalian siapa masing-masing. Misalnya idola Jokowi dan diundang makan sama Jokowi, cuma 100 orang doang, diundang makan malam. Pasti datang pagian dong. Jam 7, mungkin jam 5 udah mandi, udah siap-siap beres-beres. Ya kan? Kenapa siap-siapnya pagian? Kenapa jalan jam 6? Alasannya apa? Ada dua alasan. Yang pertama, supaya tidak telat. Yang kedua, supaya bisa duduk dekat presiden. Ya, dua jawaban itu jawab sendiri masing-masing dalam hati ya, menentukan bagaimana Anda membuat buku impian. Kalau Anda nggak mau telat, berarti Anda tipe yang menghindari sengsara. Kalau Anda mau duduk dekat presiden, berarti Anda tipe mengejar nikmat. Oke? Nah, saya teman-teman, saya jujur, saya dua-duanya, semua kan pasti dua-duanya lah ya. Kalau ditanya, ya pengen lah Pak, nggak mau telat juga, mau duduk dekat presiden juga kan gitu ya. Tapi mana yang lebih kita yang muncul pertama tuh apa di kepala kita? Kalau saya lebih banyak yang tadi saya takut telat. Nanti nggak boleh masuk gimana? Ya kan nanti telat atau nggak boleh masuk, gila gue dapat kesempatan nih ya kan, kesempatan seumur hidup nih ya kan, makan sama presiden nih gitu ya, terus gue telat nggak bisa masuk, waduh kan nggak lucu gitu. Nah itu saya lebih banyak itu, walaupun saya juga pengen duduk sebelah presiden dong, kalau bisa mantep kan, bisa foto selfie kan mantap ya kan, tapi saya lebih itu. Dan berarti kita orang yang menjauhi sengsara. Nah saya pribadi teman-teman itu memang banyak kan tipe yang menjauhi sengsara. Tadi saya bilang saya nggak mau
nggak punya rumah, saya nggak mau lagi mengulang kesalahan saya, yaitu tadi diputusin lah, jatuh dari motor, kehujanan, saya nggak mau lagi. Itu kan gak enak, saya menghindari sengsara. Ya, kalau hari ini saya takut saya jadi orang tua yang tidak tidak benar, bukan tidak benar ya apa ya? Kurang orang tua gitu. Maksudnya apa? Ya, saya sih percaya anak saya pinter. Ya, saya percaya aja gitu ya kan. Saya percaya anak saya pinter. Saya melihat banyak teman saya melihat pengalaman teman-teman saya yang pinter-pinter jenius ya kan. Itu ada banyak orang yang pinter, jenius di salah satu bidang apapun itu. Kan orang tuanya nggak mampu, ya, dia tidak jadi bisa mengeksplor bakatnya dia. Ada tuh. Kisah nyata ya saya dengar ketika sering kisahnya Pak Weli ini saya makin makin takut gitu. Pak Weli pernah cerita, Pak Weli itu bisa di Bali ya. Dia pernah cerita. Dia itu adalah 3 dari ribuan pelajar di Bali yang dapat beasiswa full ke Singapura Nanyang University. Dari ribuan, cuma 3. Weli salah satunya. 2 berangkat, Weli enggak. Kenapa? Karena papa mamanya nggak punya uang untuk biaya hidup di Singapura. Padahal kuliahnya semua gratis. Kuliahnya semua gratis, full beasiswa. Tapi kan beasiswa full juga kan perlu hidup ya di sana ya. Makan juga kan nggak ditanggung ya. Yang gratis pendidikan. Tiket pesawat, biaya hidup, dom ya biasa kalau mahasiswa itu kan kayak tempat tinggal gitu ya, kosan gitu ya, makan kan tetap ada. Nah mamanya nggak sanggup. Dan kalau di luar negeri nggak bisa ambil kerja kan, visa sekolah ya sekolah gitu. Kalau kerja biasanya nyumpet-nyumpet. Mamanya nggak sanggup. Dan Welly tahu mamanya nggak sanggup sehingga Welly nggak maksa. Tapi dia hatinya hancur banget. Dan saya pikir gila kalau gue sesuai jadi orang tua. Anak saya bisa kuliah di Harvard Amerika gitu ya, punya kemampuan beasiswa, bapaknya nggak mampu gitu. Dan bapaknya mungkin harus jual rumah, jual tanah. Kadang-kadang anak jadi nggak mau loh kalau kayak gitu. Welly itu tadinya mamanya mau jual rumah. Welly-nya jadi nggak mau. Ngerti maksudnya ya? Kan anak juga tahu diri juga, karena juga sayang kan sama orang tuanya kan. Kalau lihat sampai orang tua jual tanah, jual sawah, jual kebo lah, jual apa, semua kan sampai nggak punya apa kan anak juga kadang nggak tega. Nah, saya nggak pengen jadi orang tua yang seperti itu gitu. Dan saya juga nggak pengen jadi orang tua yang suatu hari harus minta sama anak gitu. Ya minimal kalau saya nggak bisa kasih, saya jangan minta. Setuju juga. Dan kalau kayak gitu, berarti teman-teman mesti punya tabungan yang banyak supaya ketika masa tua kan nggak kerja kan, otomatis produktivitas menurun kan. Ya udah, tetap bisa hidup enak. Kenapa sih saya gaspol hari ini gitu? Saya merasa saya masih muda kok, ya nggak muda-muda amat sih 36 gitu ya. Saya masih muda lah, 30, 40 masih oke lah gitu. Mumpung masih bisa kerja, mumpung masih bisa fight, mumpung masih bisa gasken, kenapa saya mesti santai? Ngerti maksud saya? Nanti suatu hari saya umur 55, nah baru dah kita santai deh gitu. Ngerti maksudnya saya? 60 baru deh kita pensiun kaya gitu. Mumpung masih 30-an. Banyak orang nanya saya, Pak, Bapak kan sudah dapat hasil banyak, kok masih kerja keras, kok masih kencang? Saya bilang, kenapa enggak, saya masih mampu kok. Ngerti maksud saya? Dan saya takut suatu hari jadi beban buat anak. Banyak loh anak-anak muda sekarang ya kan yang merasa orang tuanya beban. Dan emang kasihan juga ya kalau anak itu gajinya cuma berapa, terus orang tua juga mesti dihidupin gitu kan, kasihan juga. Saya nggak pengen seperti itu. Jadi kalau saya lebih pikir ke sana, pikir masa depan. Dan saya pikir kalau saya berhenti kerja hari ini, income saya nol, saya belum bisa hidup kok. Aset saya belum cukup banyak untuk bisa menopang kehidupan. Makanya saya itu lebih tipe yang ke sana. Makanya saya tetap fight, saya tetap kerjain. Jelas ya. Nah, buat buku impian. Satu-satu. Ya kalau saya ngomong kan udah titik sehari ini nih. Ya. Tapi kalau teman tipenya sama yaitu menghindari sengsara, ya itulah yang harus mempikirin. Rumah udah ada belum? Mobil udah ada belum? Antar anak kita ke sekolah naik apa? Anak mau biaya sekolah gimana? Kalau dapat SMA favorit gimana? Oke lah, SD, SMP, SMA masih murah-murah lah kalau di kampung. Begitu kuliah kan nggak ada cerita, betul gak? Kuliah masih bisa murah-murah. Begitu sekolah masih bisa murah-murah. Kuliah udah nggak ada cerita. Masa anak cuma cuma sekolahnya cuma SMA, wajib belajar 15 tahun. 12 tahun ya. Wajib belajar 12 tahun ya. Masa cuma 12 tahun sampai SMA doang. Masa mau begitu? Apalagi hari ini orang tuanya, hari ini nih teman-teman semua yang nonton itu punya kesempatan untuk berubah hidup mereka. Masa nggak diperjuangin? Saya bilang bos saya galak. Itulah kenapa saya gaspol, gasken setiap hari. Chattingin orang ya kalau ada waktu ya. Kalau nggak ada kerjaan,
Maksudnya nggak ada bina tim, ya saya akan jualan, chattingin orang, rekrut. Tapi kalau saya ada bina tim kayak hari ini padat, saya jujur saya hari ini belum jualan. Tapi laku 2 PSHI lumayan. Untung 150.000. Bisa traktir Pak Meja pizza. Lumayan. Ya, gitu. Jelas buat buku impian. Buat buku impian, tulis aja. Buku impian tuh tempat kita ngayal, teman-teman. Ya, namanya buku impian tuh buku buat ngayal. Tulis aja. Mau ini, mau ono, tulis impian semua. Habis tulis, baca, pilih 2 yang paling kita penting. Print gambarnya beberapa, tempel. Tulisan kalau punya tabungan 100 juta kayak saya dulu ya, tempel di mana-mana. Pagi-pagi baca, bangun, doain. Siang-siang baca, doain. Pulang, baca, doain. Sebelum tidur, baca, doain. Ya, dan saya percaya tidak mungkin dengan kekuatan doa dan kekuatan usaha. Ketika manusia berusaha dan Tuhan menentukan, ya, doa dan usaha itu nggak ada yang nggak mungkin. Makanya doanya Tuhan mampukan saya, pantaskan saya. Dan ketika kita minta pantaskan saya, artinya tahu diri lalu gitu. Ngomong kasar begitu kan? Gitu. Jelas? Nah itu rahasianya. Ada pertanyaan dan buku impian yang benar ini benar-benar yang jadi bos saya, yang membuat saya bisa selalu semangat, selalu antusias dan selalu kerjain bisnis. Karena saya punya bosnya galak. Hawi kadang-kadang yang join reguler, ngegampangin kan? Yang reguler 138.000 dapat HWIC. Ya HWIC juga minum sendiri juga ada nggak rugi kok. Bagus nih produk, bener gak? Ya kan? Ini produk bagus kok. Nggak rugi sama sekali kita join itu, nggak rugi sama sekali. Minum, kita sehat segala macam. Tapi dibalik kesederhanaan di sini sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa untuk mengubah hidup kita. Oke? Ya. Itu minggu ini. Ada pertanyaan silahkan. Oke, saya bacain chat ya kalau ada yang nanya. Oh, nggak bisa, Bu. Pak Iwan. Sorry, Bu. Lagi Pak Iwan. Jual CMP, minumnya CMP sama susu Indomilk. Nggak bisa. Ya, susu Indomilk susu kental manis, kan? Jangan dicampur. CMP itu CMP aja. Karena CMP itu murni dia ya. Dia memang harus CMP aja. Kalau mau lebih enak, CMP itu minum pakai air dingin, Pak Iwan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Mungkin Abah ada mau tambahin? Silahkan. Thank you. Oke, luar biasa dahsyat. Aduh, ini saya sampai semangat banget nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan mungkin. Tinggal angkat tangan aja. Yang mau bertanya silakan. Oh, Bu Ninuk nih. Wah, ini Maratu Jember. Silakan langsung, Bu. Buka aja mic-nya. Makasih, Pak. Ini dari tadi semua penjelasan saya tertarik ke Google Business, Pak. Karena saya sudah coba di Google Business, tetapi saya tidak rajin untuk pasang promo gitu, pasang foto, video atau promoan pokoknya. Tetapi meskipun tidak rajin, kalau di Google Business itu yang menjangkau banyak dan dikatakan sering closing juga iya gitu loh, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah judul di Google Business itu untuk satu produk itu satu judul? Apakah kita perlu punya lebih daripada dari satu Google Business? Kemudian yang kedua, untuk lebih membuat Google Business kita itu up, itu apakah hanya dengan cara, kan ini kami kan ada like comment, Pak. Itu kadang-kadang kami kan memberikan linknya di like comment itu untuk memberikan ulasan gitu. Apakah untuk lebih bisa membuat up gitu ya, kita kan juga tidak tahu bahwa ternyata yang menjangkau Google Business kita itu tanpa kita beraktivitas pun banyak gitu. Cara lainnya untuk lebih up Google Business itu gimana, Pak? Terima kasih. Oke, yang pertama apakah boleh banyak Google Business? Boleh aja. Cuma yang pencariannya paling banyak di Google itu kita mail. Jadi kalau kita pakai yang lain, takutnya yang kurang efektif, kurang ada gunanya. Ya, karena Google Business ini memang kalau mau efektif itu kita bayar Google Ads, dan itu dengan segala search engine dan segala macam, ya kan, itu agak rumit. Jadi memang tidak diajarkan. Makanya saya biasanya jangan harapin Google Business. Cuma lumayan ada aja yang pesan lewat sana. Kalau secara organiknya nambahinnya gimana? Tadi saya bilang tambahin foto, kita tambahin komen, ya kan, kita kasih feedback, itu cara
organiknya, secara naturalnya. Tapi kalau kita mau yang itu ya ads bayar. Tapi ya tadi kita kan selalu konsepnya di HWI kan gratisan, ya kita nggak mau bayar gitu. Jadi itu. Oke, jadi apa boleh aja. Tapi pencarian saya ini lihat data ya waktu itu ya, pencarian paling banyak produk HWI dari semua produk itu Vitamel sangat menonjol. Yang orang cari di Google. Produk lain ada, cuma sedikit. Ya gitu. Pak, terima kasih. Ya, jadi makanya kita spesifik, jangan juragan HWI, bos besar HWI percuma gitu. Orang nggak cari HWI, karena Google itu kata-katanya yang dicari. Oke? Nah, buatlah Google Business ya kan, masukin Vitamel di kota masing-masing. Dan kasih lokasinya. Dan by the way, kalau sudah masuk Google Business, harus ready stock. Karena dia biasa telepon langsung atau chat langsung COD. Mau bisa sekarang COD gitu. Nah, kalau kita mau dropship lagi nggak keburu biasanya. Dan itu biasanya ecer jualnya. 2 kapsul, 3 kapsul, 4 kapsul gitu. Banyak saya udah laku banyak banget. Tapi harus ready. Gitu. Oke, jelas benar ya? Ya Pak, terima kasih. Yes, ada lagi mau nanya silakan langsung aja buka mic-nya. Silakan Pak Ubay. Halo, selamat malam semuanya. Pak David, saya tertarik dengan ini penjualan di marketplace. Kebetulan saya juga penjual dulunya, tapi sering diblokir. Kan dulu tuh ada peraturan kita tuh dilarang jualan di marketplace. Kenapa sekarang bisa gitu? Dan kenapa sekarang setiap mau posting kata-kata produk HWI, semuanya nggak bisa masuk di marketplace tuh gitu, udah otomatis terblokir gitu. Itu solusinya gimana Pak? Gitu. Mungkin itu aja saya tanyakan. Marketplace apa Pak? Ada di Shopee, Facebook, market semuanya hampir semua sosmed Pak. Oke. Jadi kalau misalnya dulu kenapa tidak boleh? Karena kita belum ada barcode. Jadi kan susah terlacak. Kita juga mau berantas barang palsu. Ya kan? Karena memang banyak banget palsunya. Jadi mereka jual dengan bebas di e-commerce tadi. Ya kan? Nah, kalau sekarang itu sudah boleh. Cuma memang sudah ada barcode. Makanya tadi saya bilang, pasanglah harga konsumen area 1. Tapi kenapa Pak si namanya tetap aja nggak bisa masuk? Gitu? Nama apa nih? Vitamel gitu misalnya? Kayak HWIC atau CMP itu otomatis terblokir gitu. Setelah kita posting berhasil, 2 hari kemudian otomatis terblokir gitu di marketplace. Oke. Gitu. Coba nanti japri saya atau minta tolong Pak Warman untuk ingetin saya. Besok saya nanya ke kantor. Setahu saya sih bisa Pak. Nanti saya tanyain lagi ya. Soalnya gini Pak, kemarin saya juga hari ini kan saya jualan di TikTok ya Pak ya. Karena saya kan udah bisa buka TikTok Shop gitu. Saya linkkan tautan. Ternyata video saya tuh malah diblokir gitu sama si tim TikTok karena di situ katanya ada unsur kata-kata Vitamel gitu, nggak boleh gitu. Itu dari TikTok gitu Pak. Ya tadi mungkin kalau Vitamel memang Vitamel kan kayak vitamin buat obat kuat gitu ya. Itu memang di beberapa Facebook juga nggak bisa memang Vitamel. Oh gitu. Kalau untuk Vitamel, yang lainnya bisa. Yang lainnya setahu saya bisa Pak. Kalau Vitamel memang agak susah karena tadi Vitamel kan jelas ya vitamin pria gitu ya kan. Karena memang kan di sosmed itu kan tidak boleh dijual produk yang 17++. Tidak boleh. Walaupun ya kita tidak jualan yang kayak gitu-gitu kan. Cuma memang secara algoritmanya memang begitu. Tapi produk lain bisa. Tapi kalau di e-commerce tadi Pak Ubay bilang, besok saya nanya ke kantor ya. Kenapa seperti itu? Boleh Pak. Maksudnya gini, soalnya kalau saya juga sekarang jadi bingung untuk menawarin produk kan sekarang pada banding-bandingin harga di sosmed nih. Kenapa channel saya dapat harga 150, kemudian ada yang 250 gitu. Jadi saya biasanya ngelesnya gini, kalau dulu kalau agen kan emang dilarang jual di marketplace Pak gitu. Kalau saya ngejelasinnya kayak gitu. Tapi kenyataannya sekarang udah bisa dijual di marketplace. Saya mau ngejelasinnya gimana lagi gitu. Sedangkan itu harga tadi saya udah jelasin Pak tentang cara balasnya seperti itu, tentang barcode dan lain-lain. Nggak, soalnya gini, maksudnya gini, di marketplace kan emang masih ada produk yang dijual di bawah harga lah kalau saya lihat gitu Pak. Betul. Jadi belum semuanya terberantas gitu kan, tapi kenapa sekarang udah dibolehin lagi gitu Pak? Nggak diberantas dulu yang udah ada gitu, karena kan saya lihat di situ ratingnya ada yang 4, ada yang 3 gitu, dan ternyata kalau yang sudah ada Pak, yang sudah ada dan dia jual di bawah harga konsumen area 1 itu akan di take down Pak.
memang proses ya, maksudnya tidak auto ya. Saya juga nggak tahu sistemnya. Cuma kita bolehkan dan HW kadang-kadang beli produk-produk itu untuk diproses. Karena kita kan ada kode etiknya dan ada barcode-nya kan tadi saya bilang. Dan cara balasnya gimana yang tadi saya bilang tentang barcode kan dia sudah jelasin, Pak. Iya udah. Maksudnya gini Pak, yang kemudian kan apa namanya? Kalau kita, apakah kita mungkin apabila ada kita ngelihat produk di bawah harga kita harus melaporkan atau gimana tuh caranya? Boleh aja Pak, kalau Maksudnya Bapak biar dibantu juga punya produk gitu. ya, punya produk di bawah harga, Bapak taut linknya, kirim email ke distributor relation ke DR. Nanti emailnya ini bentar. Distribution HWI bentar. Distribution ini saya ketik di ini ya. Nah itu emailnya distributor relation. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mau komplain apapun itu ke situ, bertanya apapun itu ke situ. Oke? Oke ya Pak Ubaya, thank you. Oke siap. Oke. Yang lainnya barangkali siapa yang mau tanya? Nuraini Hawaii Bontang, itu tinggal download aja Bu, gampang. Gampang Bu, tinggal download, ikutin langkah-langkahnya. Ya, saya juga pas buat itu juga awam sekali memang. Tapi asal buat yang kuncinya di nama Bu Nur. Ya Bu Nuraini, kunci di nama. Tadi saya bilang jangan kita sangkin citanya sama HWI gitu ya. Bos HWI gitu, stokis HWI, mobile stokis, percuma itu nggak bakal dicari orang gitu. Tapi langsung aja Vitamel. Ya, Juragan Vitamel Bontang gitu misalnya kan, atau bos Vitamel Bontang gitu, atau toko Vitamel Bontang terserah, atau mungkin nggak Bontang terlalu luas, mungkin nama kayak saya nggak Jakarta kan, saya Jelambar gitu, supaya terfokus. Jadi orang yang cari di sekitar situ ya ke tempat saya gitu. Pelanggan saya semua sekitar rumah saya semua sekitar stokis gitu. Jelas ya. Jadi kalau Bontang terlalu luas, mungkin nama daerahnya kan ada kan, Bontang ada lagi daerahnya apa gitu kan. Nama Kayak Tasik, kecamatannya mungkin ya begitu ya Pak. ya bisa. Kayak Tasik mungkin apa, nama jalannya Ya. apa gitu. Ya. Disebut itu. Karena Google Business itu yang orang cari di Google, Bu Nur. Jadi tidak ada gimana-gimana, tidak boleh dilakukan, nggak ada, boleh semua. Boleh semua. Yang nggak boleh tadi, pemilihan namanya aja. Oke, sudah sangat jelas. Ayo yang lain mungkin sebelum kita tutup. Itu ya, ada tuh di chat tuh. Betul Bu Maria, buat 2 IG. Satu IG itu bisa buat 2 akun. Bisa buat 3-4 akun satu IG. Jadi tinggal tambah akun IG. Bisa. Gitu. Oke? Mantap. Jelas Ada ya? lagi? Silakan yang bertanya. Ini masih pada seger-seger semua nih, keren. Masih pada seger-seger, masih pada semangat-semangat semua ini. Luar biasa, pada kangen dari kemarin sama Pak David. Luar biasa. Teman-teman, tadi Pak David juga sudah jelasin ya. Kunci sukses jualan adalah ketika orang tahu kita jualan. Jadi jangan lupa, branding konsisten tadi ya. Penekanannya, branding konsisten setiap hari. Ayo, kita tinggal praktek ini, ilmunya udah lengkap banget nih malam ini. Mungkin Pak David ada yang mau tanyakan lagi teman-teman? Enggak ya? Masih ada yang mau disampaikan Pak David, silakan. Ada mau nanya nggak? Pak Lurah biasanya tanya nih Pak Lurah, kok diem-diem baik, kumaha tuh. Kalau nggak ada, memang tinggal praktek. Dan tadi buat impian. Udah terkopi semuanya, Pak. Siap. Ya, jadi buat buku impian itu yang jadi bosnya kita. Ingat, kita dari kecil kebiasa punya bos, itu aja salahnya sebetulnya gitu ya kan. Jadi ada hukuman. Ingat kalau nggak buat PR dihukum gitu kan. Nah di HWI siapa yang hukum? Nggak ada. Ini abis saya ngomong panjang lebar nih, aus saya ngomong gitu ya. Teman-teman nggak buat juga nggak dihukum gitu ya kan. Saya suruh bikin PR gitu untuk bikin buku impian, nggak dibikin minggu depan. Ya nggak ada yang hukum gitu. Kalau sekolah kan dulu nggak lulus ujian, ulang kelas, tinggal kelas, itu hukumannya banyak itu, biaya mahal ya kan, teman-teman juga sanksi sosial juga ada gitu ya kan, malu orang tua gitu, banyak hukumannya gitu, makanya orang belajar mau naik kelas gitu. Nah di sini HWI tidak ada,
satu-satunya yang bisa bikin PR adalah, yang bisa bikin bos adalah kita sendiri. Gitu. Makanya bikin buku impian. Itu penting. Habis itu ya dikerjain apa yang tadi saya ceritain semuanya sosmed ya kan. Tapi tadi saya bilang dari semua pengalaman saya yang paling efektif yang mana? Paling efektif adalah di WhatsApp. Karena WhatsApp itu aplikasi yang langsung chatting. Ngerti ya? Gitu. Tapi tetap kontennya paling bagus adalah bikin testimoni kita pribadi. Bikin testimoni tadi saya bilang. Belajar. Please, abis ini jangan bilang lagi, malu, nggak bisa. Ini udah zaman, bentar lagi mau zaman NFT, teman-teman. Ya, bentar lagi kita meeting pakai kacamata itu, pakai apa namanya, Oculus, ya kan? Bentar lagi udah internetnya 5G gitu ya kan. Jadi please lah, berubah atau punah. Ya. Gitu. Jangan sampai orang-orang udah pada main metaverse gitu ya. Kita foto selfie aja nggak berani, wah kacau itu. Ya jelas ya, gitu ya. Oke ya. Satu Pak. Ya silakan, boleh. Aduh, ada anak saya. Oke Pak, tadi terima kasih nih, materinya sangat mantap sekali. Dari masalah sosmed Pak, si media sosial ya. Tadi kan Bapak singgung untuk masalah TikTok ya Pak. TikTok itu kurang efektif kalau untuk jalan si TikTok itu Pak. Nah, mungkin kalau untuk TikTok apakah kita fokusin di jualan atau emang fokusin untuk rekrutmen gitu Pak, bangun bisnis gitu Pak. Kayak Pak David kan kalau saya lihat tentang motivasi gitu kan, atau kalau TikTok kan sekarang lagi banyak penggemarnya nih. Atau kita bangun dulu si TikToknya biar banyak yang follow atau yang ikuti gitu ya. Apa aja kontennya, bisa channel-channel dulu atau apalah ya yang disukai sama audien atau orang yang suka TikTok kan gitu. Setelah itu baru kita jualan gitu Pak. Saya minta sarannya kalau emang TikTok bisa dipakai jualan, efektif dipakai jualan gitu Pak. Terima kasih Pak. TikTok itu efektif Pak. Cuma memang TikTok itu kita nggak bisa jualan juga langsung jualan. Karena TikTok itu sebenarnya kita nggak perlu punya followers banyak di TikTok. Karena bisa FYP. Yang penting itu orang FYP. Jadi kunci rahasia di TikTok adalah video kita ditonton lebih dari setengah durasinya. Jadi kalau durasi TikTok kita 30 detik, berarti kita mesti bikin orang nonton 15 detik. Oke, nah. Jadi kita mesti pikirin bagaimana kontennya yang menarik, ya kan, kata-katanya khususnya, supaya orang itu bisa nonton. Gitu. Jadi misalnya, yang menarik ya misalnya, kita ngomongin apa, misalnya Hamuti-Grade. Kayak sekarang yang menarik perang Rusia ya Pak? Ya itu kan gimmicknya, ya kan gimmicknya lucu-lucuannya. Maksudnya yang menarik itu contoh Hamuti-Grade kita bilang gini. Pengen nggak kalau diet, kalau ada produk diet yang digaransi pasti turun berat badan. Gede-gede itu di awal, gede-gede TikTok ya kan, gede di layar awal. Terus habis itu barulah kita pasang foto kita, pasang video, pasang produknya, kita jelasin. Info lebih lanjut WA ya, atau info lebih lanjut komen nanti saya WA, komen WA nanti saya japri Anda, kayak gitu-gitu. Jadi yang bikin menarik Pak. Jadi kalau Bapak bilang tadi mau gimana bikin video TikTok, mix aja Pak, kombinasi. TikTok itu tidak perlu tambah kontak dulu, langsung aja bikin video. Gaspol aja Pak Oya, gaspol. Saya belum pernah nih Pak, kalau TikTok jujur saya belum. Nah, kalau Bapak belum pernah di TikTok, saran saya main di sosmed lain dulu Pak, yang Bapak kuasai. Karena kalau belajar itu butuh waktu lagi. Nah ini ada nih balasan nih. Ya. Dan balasan tuh Pak ya dari Pak Leo Bandung. Saya sering jualan di TikTok, nah udah aman tuh. Nah iya. Bagusnya yang di Facebook tuh Pak, yang di Facebook berarti udahlah. Nanti untuk kita atau untuk saya dan untuk tim mungkin jangan dulu fokusin satu dulu mungkin gitu maksud Pak David ya? Iya gitu. Atau kalau misalnya memang pengen coba silahkan, ya kan. Tapi tadi kita kan tetap mesti ada yang utama. Yang itu kita sambil pas kalau punya waktu kita pelajari gitu Pak. Yes, betul. Bikin video aja kan boleh ya Pak? Boleh. Nggak apa-apa, boleh. Itu bikin videonya memang di TikTok. Betul. Saya pribadi itu hari ini pakai TikTok untuk bikin video lebih gampang. Gabungin video, kasih foto, kasih lagu, kasih apa itu lebih gampang memang. TikTok. Jadi sekalian boleh. Nah ini kan Pak Leo bilang nih, membantu banget saat jualan, rekrut saat live. Ya boleh, TikTok tuh boleh live sambil TikTok.
gitu ya, sambil live, sambil ngomong-ngomong, ya kan tadi saya bilang, boleh live TikTok, live di Facebook, live di IG, boleh. Nggak ada yang nonton, nggak apa-apa, video bisa di-save. Bener, nggak apa-apa, kita sambil latihan aja, seolah lagi bikin konten aja gitu. Dan itu bisa di-save. Bisa di-save videonya, kita bisa simpen juga, tadi, tapi jangan kelamaan, kalau kelamaan kalau nggak nonton. Gitu. Oke? Oke, luar biasa. Oke, teman-teman, mungkin materi yang ini tadi modulnya kita nanti bisa dibagi ya ke teman-teman yang saya akan kirim nanti di grup. Adakah waktu itu sudah dikirim ya PDF-nya ya Pak David ya? Ya. Nanti minta lagi ya, saya takut lupa. Siap Pak, siap. Nanti saya akan kirim teman-teman untuk di grup. Biar nanti setiap harinya atau materi yang malam ini disampaikan Pak David secara jelas teman-teman bisa besok bisa mulai dikerjakan langsung gitu kan. Supaya tidak bingung. Oke, mungkin tidak ada lagi atau masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Untuk Senin depan, ya, halo? Buru praktek berarti Pak, nggak ada Yes, nanya. tinggal praktek. Untuk Senin depan kita meetingnya dimulai selesai sholat tarawih ya. Jadi 8.30 sudah pada selesai mungkin ya teman-teman ya. Kalau di kami sih di sini jam 8 sudah pada selesai. Jadi kita kasih longgar waktu jam 8.30 aja. Setiap masjid kan beda-beda nanti berapa rokaatnya. Kalau di Zumbar lama apa? Iya, lama. Sampai jam berapa, Bu? Kadang jam 9-an, setengah 10, jam 9 lebih lah, Pak. Lama banget. Ya. Kalau kita mulai setengah 10 sih kemalaman. Ya, jadi kita pun gini, kita tidak bisa juga mengikuti misalnya yang di Ibu misalnya jam 9 baru selesai. Kasihan juga teman-teman yang karena di sini juga kalau di Tasik ada yang jam 8 udah selesai gitu kan. Ya, itu tergantung rakaatnya yang diambil. Tiap daerah biasanya beda-beda. Waktu beduknya beda kan, Pak. Memang duluan kita gitu loh. Iya. Iya, makanya saya ambil tengah-tengah aja deh. 8.30 kita udah mulai gitu. Boleh, pokoknya kalau yang ketinggalan nanti kita rekamin aja. Nah, gitu. Ya, ya Ibu-ibu. Pokoknya kalau memang memungkinkan sudah selesai, kita meeting langsung kan lebih enak, ya kan? Nah, tapi kalau memang nggak bisa ya ibadah dulu lah nomor 1 ya kan, nanti tinggal siaran ulangnya kita pasti akan kasih gitu. Oke? Oke. Itu ya, tenang aja Bu, tenang Bu. Kami ingin teman-teman semua bisa jalan dan bisa sukses. Amin. Karena kalau kita setengah 10 mulai, kasihan juga kemalaman ya kan. Iya. Nanti suami-suami, istri-istri semua ngapain meeting setengah 10 kan? Kasih duit dulu suruh main. Iya, gawat ya kan, nanti malahan bahaya itu ya. Oke? Oke, teman-teman sebelum kita tutup, kita foto dulu ya. Foto bareng ya. Oke. Yuk, kita angkat jempolnya di layar pertama. Angkat Abah jempolnya. Yang foto ya? Ya? Abah yang foto ya? Ya, saya pakai ini aja, screenshot di laptop. Gaya. Oke, yuk. Layar pertama yang di sini ada banyak nih ya. 1, 2, 3. Oke, sudah masuk ke layar kedua. Lebih enak Pak dipoto di screenshot handphone. Layar kedua yang ada TIK, ada Bubi dan Fitri. 1, 2, 3. Oke, masing-masing foto juga aja, masing-masing foto juga di handphone masing-masing. Ya, layar ketiga yang ada Bu Hani nih. 1, 2, 3. Layar keempat yang tidak ada fotonya, cuma nama, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak David. Sampai jumpa semuanya ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Go Diamond, go Bali, go Amin. Amin. Senin depan saya bahas bagaimana rekrut supaya kita semua bisa ke Bali semua ya. Siap. Keren. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.